Ya, baik, selamat siang semuanya. Saya harap tentu kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan terima kasih sudah hadir dalam acara webinar publik Skenario Pasca Pandemi. Saya, Sharon Patricia, selaku relawan dari Lapor COVID-19, akan memoderatori acara pada siang hari ini. Dan acara ini terlaksana atas inisiatif dari Aliansi Ilmuwan Indonesia untuk penyelesaian pandemi. Seperti yang kita ketahui, memang pandemi COVID-19 sudah terjadi lebih dari 1,5 tahun di Indonesia. Tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun pandemi COVID-19 juga berdampak pada sektor ekonomi, sosial, dan juga politik. Dan apabila penanganan tidak secara tepat dan benar dilakukan, tentu krisis ini akan terus berlanjut, bahkan memberikan dampak yang lebih buruk. Oleh karena itu, Aliansi Ilmuwan Indonesia untuk Penyelesaian Pandemi mengadakan inisiatif untuk memberikan panduan, memberikan peta jalan bagaimana sebenarnya kerangka konsep untuk menyelesaikan pandemi ini. Nah, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu di sini para narasumber kita. Ada di sini Bapak Abednego Tarigan selaku Deputi 2 Bidang Pembangunan Manusia dari Kantor Staf Presiden. Selamat siang Pak Abed. Selamat siang. Terima kasih Pak Abed sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita di sini. Selanjutnya nanti ada juga Profesor Zulfikar Amir selaku pakar sosiologi bencana dari Nanyang Technological University yang juga merupakan salah satu perwakilan dari Aliansi Ilmuwan Indonesia untuk Penyelesaian Pandemi. Selamat siang Prof. Selamat siang Mbak Sharon, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. sudah hadir dan juga ada Ibu Ines Atmo Soekarto selaku peneliti biomolekuler dari Australian National University yang juga salah satu perwakilan dari Aliansi Ilmuwan Indonesia untuk Penyelesaian Pandemi. Selamat siang Bu Ines. Selamat siang Mbak Sharon. Terima kasih Bu sudah hadir dan juga ada perwakilan dari teman-teman civil society, ada dari Kawal COVID. Dr. Septian Hartono. Selamat siang, Pak Septian. Selamat siang, Pak Sharon. Terima kasih sudah hadir. Ada juga di sini perwakilan dari CISDI, Mbak Olivia Herlinda. Selamat siang, Mbak Olive. Ya, selamat siang. Terima kasih, Mbak Olive. Dan juga ada perwakilan dari Lapor COVID, yaitu Mbak Amanda Tan. Selamat siang, Mbak Amanda. Siang, Mbak Sharon. Ya, nah saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman di sini yang nantinya ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung diajukan bisa diketikkan di kolom chat, atau nanti jika ingin menanyakan secara langsung juga akan diberikan kesempatan bisa dengan raise hand. Nah, nantinya juga di akhir acara kita sudah menyiapkan press release untuk teman-teman media, sehingga dapat lebih dalam lagi memahami apa yang ingin kita sampaikan di sini. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada Profesor Zulfikar dan juga Ibu Ines, yang akan membahas terkait dengan kerangka konsep dan roadmap penanganan pandemi dan juga strategi vaksinasi. Waktu sekitar 15 menit, silakan Profesor Zulfikar dan juga Ibu Ines. Terima kasih Mbak Sharon atas pembukaannya. Saya Zulfikar Amir. Saat ini saya adalah seorang associate profesor di bidang sosiologi, lebih spesifik lagi sosiologi bencana di Nanyang Technological University. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abednego Tarigan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di dalam webinar ini. Sayang sekali Bu Dr. Nini tidak bisa hadir karena ada meeting di parlemen. Padahal sebenarnya beliau yang mengusulkan hari ini gitu. Tapi tidak apa-apa, nanti kita bisa komunikasi lanjut dengan beliau. Juga terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan anggota ilmuwan, aliansi ilmuwan, dan juga teman-teman media yang sudah menyempatkan diri untuk datang dan menyimak pemaparan kami. Jadi saya langsung saja ke slide yang sudah kami persiapkan. Jadi konsep yang ingin kita tawarkan di dalam penyelesaian pandemi ini kita sebut sebagai skenario pasca pandemi. Kenapa disebut skenario? Karena kita bicara tentang bagaimana mencapai satu tujuan di mana dibutuhkan proses yang sistematis dan bertahap dan membutuhkan sumber daya dan strategi yang tepat. Dan karena itu kita
mengusulkan satu tahapan-tahapan di mana kita bisa mencapai tujuan utama dari skenario pasca pandemi. Sebelum saya memberikan detail mengenai isi dan konten dari skenario pasca pandemi, saya mau memberi sedikit perkenalan ringkas dari teman-teman yang menjadi bagian dari Aliansi Ilmuwan Indonesia. Jadi Aliansi Ilmuwan Indonesia untuk Penyelesaian Pandemi adalah sekelompok ilmuwan Indonesia non-partisan dan independen yang memiliki komitmen untuk membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia di dalam menyelesaikan pandemi. Dan aliansi ini terdiri dari 9 orang ilmuwan dengan latar belakang disiplin dan institusi yang berbeda. Saya sendiri berasal dari Nanyang Technological University. Perlu dicatat, saya masih warga negara Indonesia, ya. Lalu kemudian ada Pak Pandu Riono, kita sudah tahu beliau adalah epidemiolog kondang dari Universitas Indonesia. Ada juga Dr. Irma Hidayana, co-founder Lapor COVID yang sekarang menjadi postdoc researcher di St. Lawrence University di New York. Lalu ada Dr. Iqbal Elyazar, seorang modeler epidemiologi yang mumpuni. Saat ini beliau berafiliasi dengan Ekman Oxford Clinical Research Unit. Lalu kemudian ada Dr. Ines Atmu Soekarto ya. Bu Ines adalah berafiliasi dengan Australian National University di Canberra. Ada juga Dr. Yanuar Nugroho yang saat ini adalah visiting fellow di ICS, Yusof Ishak Institute di Singapura. Lalu kemudian ada Dr. Arif Ansori Yusuf, guru besar ekonomi di Universitas Pajajaran. Lalu kemudian Dr. Septian Hartono, asisten profesor di Duke and US Graduate Medical School. Dan terakhir Dr. Diki Pelupisi, koordinator Lab Intervensi Sosial Departemen Psikologi di Universitas Indonesia. Jadi ini adalah anggota dari ilmuwan dan kita sudah mulai membicarakan skenario ini sejak sebulan yang lalu dan kita berembuk lalu kemudian menyumbang ide-ide dasar mengenai strategi penyelesaian pandemi di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita lihat memang saat ini Indonesia sudah agak membaik ya setelah dilanda gelombang kedua sejak akhir Juni sampai pertengahan Agustus, tetapi bukan berarti Indonesia benar-benar aman dan bukan berarti pandemi ini sudah terkendali. Kita berada dalam situasi di mana Indonesia masih sangat rentan terhadap terjadinya gelombang berikutnya dan kemudian ada fakta di mana potensi reinfeksi dan infeksi tembus atau breakthrough infection yang tinggi walaupun kita sudah melakukan vaksinasi. Dan ada juga fakta di mana virus corona ini terus bermutasi yang polanya tidak bisa diprediksi. Pada saat yang bersamaan kita juga mendapatkan data dari beberapa negara di mana imunitas vaksin itu mengalami penurunan dalam waktu beberapa bulan, sehingga seperti yang dikatakan oleh beberapa orang agak sulit untuk mencapai herd immunity pada saat ini. Nah, dalam situasi ini kita perlu mencari jalan keluar gimana caranya supaya Indonesia itu bisa lepas dari lingkaran setan pandemi ini. Jadi ada dua tantangan utama yang kita lihat, yang kita bicarakan sebagai bagian dari aliansi ilmuwan ini. Pertama adalah bagaimana mengeluarkan Indonesia dari lingkaran setan pandemi. Dan kedua, ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari juga, dan terkait dengan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana membangun kapasitas kelembagaan dalam sektor penanganan dan pengendalian wabah penyakit pasca pandemi. Nah, dua pertanyaan ini saling berkelindan, sehingga untuk menjawab satu, kita harus juga menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, strategi penyelesaian yang kita lihat saat ini adalah bahwa vaksinasi itu berangkat dari satu fakta bahwa vaksinasi itu tidak cukup. Vaksinasi bukan satu-satunya jalan, bukan satu-satunya solusi, bukan peluru bukan silver bullet yang akan menyelesaikan pandemi dengan efektif. Dan karena itu kita melihat bahwa perlu strategi-strategi lain di mana tujuan dari strategi ini adalah untuk menyudutkan laju penularan, untuk menekan penyebaran virus corona
pada titik di mana kita bisa mengendalikan ini secara jangka panjang. Mungkin di dalam bahasa yang sering dipakai oleh orang-orang, ini yang kita sebut sebagai endemi, ya, situasi di mana pandemi sebenarnya penyakitnya masih ada, tetapi skala penularan itu udah sangat kecil sehingga kita bisa relatif hidup secara normal. Dan ada rangkaian atau paket intervensi yang kita terapkan di sini mencakup intervensi epidemiologis, adopsi teknologi, intervensi sosial dan sebagainya. Akan saya jelaskan secara detail di slide berikutnya. Jadi target pencapaian kita adalah membawa Indonesia ke era pasca pandemi. Kenapa pasca? Karena kita ingin mencapai satu titik di mana pandemi itu sudah menjadi masa lalu Indonesia. Jadi ini yang target yang kini kita capai dalam skenario ini, dan karena alasan itu kita menggunakan istilah pasca pandemi. Tujuan utama dari skenario ini ada dua. Pertama adalah menyiapkan peta jalan roadmap untuk menyelesaikan krisis pandemi ini secara permanen dengan menggunakan pendekatan multidisiplin, dan peta jalan ini kita harapkan dapat menjadi acuan dalam mengambil keputusan dan tindakan secara bertahap dan sistematis yang dibutuhkan oleh pemerintah saat ini. Karena kita lihat saat ini pemerintah memang sudah relatif berhasil menurunkan jumlah penularan, tetapi setelah itu kita nggak tahu kita mau ngapain, ya kan? Pemerintah sepertinya seakan menunggu apa yang terjadi dengan pada saat bersamaan mobilitas masyarakat itu sudah mulai naik kembali. Aktivitas sosial ekonomi sudah mulai marak kembali di luar rumah, dan kalau misalnya dia mempersiapkan ini, kita takutnya gelombang ketiga akan datang di Indonesia dan kemungkinan dampaknya akan lebih parah. Dan tujuan utama yang kedua adalah mengusulkan kerangka tata kelola pandemi. Ini yang paling penting karena kita bicara tentang suatu sistem pengelolaan pandemi yang bersifat permanen dan memiliki kemampuan yang efektif untuk merespon pandemi secara lebih baik. Jadi ini yang perlu kita usulkan juga ke pihak pembuat keputusan sekaligus ke masyarakat, bagaimana kita membangun kapasitas kelembagaan yang mampu melakukan mitigasi dan pengendalian pandemi secara efektif di masa datang. Jadi itu tujuan utamanya. Nah, peta jalannya kira-kira seperti ini, ya. Kalau kita lihat, jadi ada 3 fase yang kita usulkan yang harus menjadi tahapan-tahapan di dalam penyelesaian pandemi. Fase pertama kita sebut sebagai supresi, yang membutuhkan mungkin sekitar 3-4 bulan. Setelah itu kita masuk ke fase kedua, yaitu stabilisasi. Ya, membutuhkan juga sekitar waktu yang sama. Lalu kemudian fase ketiga yaitu normalisasi, ya, 3-4 bulan. Dan setiap fase ini perangkat intervensi epidemiologis, intervensi sosial dan intervensi ekonomi dibutuhkan untuk mendukung fase ini berjalan dengan baik, dan kemudian akhirnya kita bisa pindah ke fase berikutnya. Dan di fase berikutnya kita juga membutuhkan intervensi yang sama, perangkat yang sama, tetapi kemudian dengan detail-detail yang berbeda. Nanti jelaskan matriksnya seperti apa. Tapi intinya adalah bahwa fase ini berjalan secara bertahap. Dari fase supresi ketika kita sudah selesai, masuk ke fase stabilisasi, lalu kemudian masuk normalisasi. Nah, harapan kita adalah bahwa setiap fase itu tujuan yang ingin kita capai itu terdefinisi dengan jelas. Jadi misalnya untuk fase pertama kita inginkan agar tujuan yang dicapai adalah untuk menekan jumlah kasus kematian dan skala penularan secara masif dengan menggunakan pull and push. Pull itu adalah isolasi, dan push itu adalah pembatasan sosial. Dan kita berlakukan secara ketat berdasarkan pendekatan antar wilayah. Dan ketika masuk ke fase stabilisasi, tujuan kita berubah menjadikan Indonesia situasi COVID ini menjadi lebih stabil, di mana kita mampu menjaga skala penularan pada batas ambang tertentu melalui pengendalian risiko penularan yang berbasis teknologi dan berbasis komunitas. Dan kemudian ketika kita berhasil menjaga stabilitas skala penularan, lalu kemudian kita masuk ke tahap normalisasi, di mana kita membuka secara perlahan seluruh aktivitas sosial ekonomi secara permanen, tetapi tetap dengan menerapkan perilaku berbasis risiko. Nah, harapan kita di ujung dari fase normalisasi di lingkar hijau ini,
kita sudah bisa hidup dengan relatif normal, lebih bebas, dan bisa saja masyarakat Indonesia sudah bisa melakukan aktivitas tanpa masker. Tapi tentu dengan syarat-syarat yang kita harus buat dengan ketat dan harus tercapai dengan baik. Nah, ini adalah matriks dari setiap fase berdasarkan perangkat intervensi yang kita siapkan. Jadi misalnya di intervensi epidemiologis ada beberapa target yang kita tetapkan pada setiap fase, ya, di mana programnya pun juga sangat tergantung pada capaian-capaian dari fase itu. Saya tidak akan bicarakan secara detail dari matriks ini karena keterbatasan waktu, tapi intinya adalah bahwa pada ujung dari intervensi epidemiologis kita harapkan jumlah kasus secara nasional itu sudah bisa di bawah 5/100.000 per minggu, atau kira-kira dalam jumlah harian itu di bawah 1.000, ya. Lalu kemudian juga intervensi epidemiologis itu perlu dilengkapi dengan intervensi sosial, di mana kita melakukan penguatan persepsi risiko, lalu kemudian pengembangan kapasitas mitigasi berbasis komunitas, dan terakhir adalah menumbuhkan ketahanan sosial atau social resilience pada tingkat komunitas. Kenapa kita perlu bicara tentang komunitas? Karena kapasitas pemerintah sangat terbatas dan kita mengharapkan keterbatasan ini diisi oleh komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Dan ujung dari fase dari intervensi sosial ini adalah kita inginkan pemulihan aktivitas sosial ekonomi itu sudah tercapai, khususnya pada tingkat akar rumput. Lalu kemudian di intervensi ekonomi kita juga membuat tahapannya berdasarkan roadmap tadi dengan target-target yang berbeda, di mana fase pertama kita memberikan bantuan langsung tunai, ya, yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah walaupun masih ada beberapa masalah di sana sini. Lalu kemudian masuk ke fase kedua, kita menginginkan adanya subsidi penguatan surveillance kesehatan berbasis komunitas di masyarakat, nanti bisa dijelaskan secara detail oleh Mbak Olive dari SISDI. Dan terakhir adalah memberikan subsidi UMKM dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Jadi ini adalah salah satu bagian dari roadmap yang tidak bisa dilepaskan, karena kita tidak bisa menyelesaikan pandemi ini semata-mata dari aspek epidemiologis, tapi juga aspek sosial dan ekonomi, karena itu mencakup perilaku dan kemampuan masyarakat untuk bertahan di dalam situasi krisis. Dan harapan kita pada akhir dari fase ketiga, kita mampu mencapai tujuan akhir, ya, dengan indikator pertumbuhan pendapatan kelas menengah ke bawah secara signifikan. Nah, sedikit detail mengenai fase supresi, ya. Jadi berdasarkan data yang kita kumpulkan dari beberapa teman aliansi ilmuwan, kita melihat bahwa memang fokus dari supresi itu harus diberikan kepada wilayah aglomerasi, karena ini adalah titik konsentrasi penularan, ya, yang terjadi di Indonesia dan sebenarnya di dunia, di mana wilayah urban itu memang selalu rentan terhadap skala penularan. Dan kita bisa membuat satu program pembatasan sosial dengan menerapkan PPKM di 3 sektor yang berisiko tinggi seperti perkantoran, pabrik, pusat belanja. Sementara sekolah, ya, ini by default sampai sekarang masih ditutup walaupun sudah ada rencana untuk membuka kembali. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dalam 3 fase ini, ya, fase supresi, fase stabilisasi, dan fase normalisasi, fase yang paling sulit itu sebenarnya fase stabilisasi. Karena kalau kita lihat selama 1,5 tahun Indonesia, kita sudah berhasil melakukan supresi beberapa kali, sekitar 2 kali, tetapi kemudian dia kembali lagi, dia bounce back, ya. Skala penularannya itu rebound, dan ini yang sebenarnya kemungkinan besar akan terjadi di Indonesia kalau kita tidak mampu melakukan stabilisasi. Karena itu stabilisasi adalah fase yang paling krusial di dalam roadmap yang kita buat, dan sebenarnya sudah ada beberapa unsur di dalam stabilisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan perilaku kesehatan atau apa yang kita sebut sebagai prokes. Tetapi prokes ini sebenarnya tidak cukup, karena kita bicara tentang kemampuan individu untuk mengurangi risiko pada level diri masing-masing. Padahal risiko ini sebenarnya juga muncul dari luar, dari lingkungan. Dan karena itu masa stabilisasi ini membutuhkan satu pendekatan yang lebih sistemik yang tidak hanya mengandalkan pada protokol kesehatan.
Dan ada dua aspek atau dua kapasitas yang kita pikir sangat krusial untuk mencapai titik stabilisasi ini, yaitu pertama adalah pengendalian risiko di ruang-ruang publik, dan kedua adalah biosurveillance atau pelacakan dan isolasi. Ini dua aspek yang benar-benar krusial agar skala penularan itu bisa stabil. Ya, dan karena itu kita ingin memberikan penekanan yang lebih kuat di dalam aspek ini gitu. Nah, saya akan bicara sedikit mengenai dua hal ini. Pertama mengenai pengendalian risiko. Nah, selama 1,5 tahun kita sudah melakukan banyak hal untuk menjaga mengendalikan risiko, termasuk penggunaan disinfektan, menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat data hasil penelitian terakhir itu menyebutkan bahwa ya basically virus corona ini menyebar melalui airborne, jadi sirkulasi udara, dan karena itu cara untuk mengurangi risiko penularan itu adalah dengan mengendalikan sirkulasi udara, dan sudah ada beberapa penelitian yang sebenarnya bisa kita terapkan untuk menjadi acuan kita di dalam mencapai apa yang kita sebut sebagai low risk transmission environment, atau menciptakan lingkungan di mana risiko transmisi itu bisa diminimalisir. Ini yang sesuatu yang belum kita lakukan, ya, dan menurut kami, ya, aliansi ilmuwan, harus dilakukan secara sistematis baik pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Bahkan kalau perlu dijadikan sebagai sebuah acuan yang menjadi syarat di dalam pembukaan aktivitas sosial ekonomi. Jadi kita inginkan bahwa hasil penelitian terkait dengan sirkulasi udara dan perilaku manusia di dalam ruang bisa menjadi guidelines, petunjuk yang menjadi syarat pengelolaan sirkulasi udara yang kemudian bisa dipakai sebagai syarat untuk melakukan aktivitas baik yang bersifat outdoor maupun bersifat indoor. Jadi ini akan membantu kita di dalam mengurangi risiko penularan tidak hanya dari aspek individu tetapi dari aspek lingkungan. Nah, aspek yang kedua yang perlu kita kuatkan adalah biosurveillance. Memang pemerintah sudah melakukan banyak hal di dalam meningkatkan kapasitas biosurveillance kita, dan kita lihat bahwa so far Kementerian Kesehatan sudah melakukan pekerjaannya dengan cukup baik dengan melakukan integrasi data baik yang datang dari penggunaan Peduli Lindungi, aplikasi yang berbasis online, dan juga data yang dimasukkan melalui Silacak yang digunakan oleh puskesmas dan dan para tracer yang ada di masyarakat. Semua sudah masuk ke sini. Nah, yang kita inginkan adalah bahwa semua data ini terintegrasi dan menjadi satu full cycle di mana konsepnya itu terbagi dua. Kalau misalnya yang bagian atas adalah online tracing, yang bagian bawah ini adalah offline tracing. Dan offline tracing ini menurut saya memiliki peran yang sangat penting dan sangat fundamental di dalam menjaga stabilitas laju penularan. Karena kita bicara tentang hubungan antar manusia yang hanya bisa dilakukan oleh manusia, sesama manusia gitu. Nah, kalau kita lihat model yang ada di sini, misalnya ada seorang pengguna, ya, yang laki-laki sebelah kanan ini, dia pengguna Peduli Lindungi dan dia menggunakan Peduli Lindungi untuk mendapatkan akses masuk ke ruang-ruang publik. Nah, di dalam di dalam penggunaan ini kita menginginkan supaya orang ini diawasi oleh orang terdekatnya, sehingga kalau misalnya dia masuk dalam kategori suspek, ya, karena dia pernah kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif, maka orang dekat 1 dan orang dekat 2 dihubungi untuk bisa menjaga orang yang di tengah ini gitu. Nah, sementara tim lacak yang berbasis komunitas akan bekerja dengan lebih efektif ketika mereka bisa mengakses data secara lebih cepat dan kemudian mengontak orang tersebut. Harapan kita adalah bahwa sistem ini akan jauh lebih efektif, ya, dia dibanding sistem tracing yang sifatnya top down. Nanti teman-teman dari SISTI bisa memberikan penjelasan secara lebih rinci gitu. Jadi, nah, ini strategi vaksinasi. Dr. Ines mungkin bisa memberi sedikit pemaparan.
Selamat siang, terima kasih Prof. Pertama saya mau terima kasih pada Prof karena dari awal telah mengangkat isu bahwa vaksinasi itu sangat penting, tetapi vaksinasi ini bukan peluru perak ya. Jadi vaksinasi memang adalah salah satu komponen yang sangat penting di dalam strategi skenario ini, bukan saja di Indonesia tetapi di mana-mana. Tetapi kita harus mengingat bahwa vaksinasi ini bukan satu-satunya jalan dan bukan satu-satunya tujuan dari skenario ini. Kenapa ini bisa terjadi adalah karena dari awal semua vaksin yang ada, semua vaksin yang dikembangkan dan sudah mendapat izin baik dari FDA, dari EMA, dari Badan POM, itu waktu dikembangkan dan diuji, itu diuji untuk membuktikan bahwa vaksin mencegah penyakit berat. Bukan membuktikan, jadi uji klinis tersebut tidak membuktikan bahwa vaksinasi mencegah penularan. Dan ini sebenarnya sangat penting. Kenapa? Karena kalau vaksinasi itu tidak sempurna mencegah penularan, maka skenario yang sering kita dengarkan yang berdasarkan herd immunity ini akan sangat sulit terjadi ya, karena tentu kalau vaksinasi tidak bisa memutus mata rantai penularan, maka risiko penularan itu akan terus ada. Tetapi vaksinasi itu akan mencegah terjadinya penyakit pada orang yang tertular, dan yang paling penting akan mencegah terjadinya beban yang sangat berat pada fasilitas kesehatan. Seperti yang kita lihat 2 bulan sebelum ini pada waktu wave dari Delta ya, kita melihat betapa fasilitas kesehatan kita sangat kewalahan ya. So yang harus kita lihat untuk fase 1 supresi dan fase 2 stabilisasi, yang paling utama adalah cakupan vaksinasi. Jadi dosis pertama dan dosis kedua yang sedang dilakukan sekarang oleh pemerintah, maka cakupan yang seluas-luasnya harus kita dorong. Jadi saya juga secara pribadi juga ingin mengajak untuk melupakan target yang dari awal pemerintah mengatakan 70% dari masyarakat, dari orang dewasa. Karena angka 70% itu sekarang tanpa adanya herd immunity, maka akan sebenarnya angka itu sudah meaningless ya. Jadi yang kita harus usahakan adalah cakupan yang seluas-luasnya, bukan hanya 70% dari orang dewasa, tapi seluas-luasnya dari seluruh masyarakat ya. Kebetulan di Indonesia vaksinasi untuk anak juga sudah dimulai. Oke, setelah misalnya kita sudah bisa mendapatkan cakupan vaksinasi dengan vaksin apapun yang ada. Jadi saya ingin menekankan juga bahwa saya juga semua vaksin yang sekarang mendapat izin edar dari Badan POM, baik adanya karena terbukti menurunkan derajat penyakit parah, baik itu vaksin yang inactivated maupun yang mRNA atau viral based vector, semuanya itu bermanfaat. Kita dorong cakupan seluas-luasnya. Kemudian apa yang terjadi? Saya yakin di antara audiens semua sudah juga mendengar adanya wacana booster. Ya, kita juga harus memikirkan booster itu apakah perlu dan kapan perlu. Jadi tekanan pertama adalah bahwa saat ini booster itu bukan hal yang perlu diprioritaskan untuk masyarakat umum ya. Yang harus diutamakan adalah vaksinasi kedua. Tetapi di fase normalisasi dan di fase ketiga ini, seiring dengan didapatkannya data yang semakin banyak, maka akan bisa direncanakan mungkin suatu skema vaksinasi serentak di mana seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan vaksinasi ulang. Apakah ini dengan vaksin yang ada sekarang atau dengan vaksin yang updated, itu sebenarnya kita juga masih mengumpulkan data. Kenapa hal itu dilakukan? Adalah supaya everybody memulai dengan suatu dasar imunitas yang sama. Tetapi kalau misalnya
hal itu sulit dicapai untuk seluruh masyarakat Indonesia, maka kita perlu memikirkan target populasi yang paling rentan, yaitu yang immunocompromised dan anak-anak yang misalnya dari umur di bawah 12 masuk ke umur 12 yang merupakan target dari vaksinasi ya. Jadi mereka itu harus menjadi target dari kita. Jadi mungkin ini yang salah satu yang bisa saya usulkan. Di samping itu mungkin saya juga mau mengangkat pentingnya kita mempersiapkan kapasitas. Jadi hal yang sangat terangkat oleh pandemi ini adalah ketergantungan kita pada suplai vaksin dari luar. Jadi mungkin hal lainnya yang bisa menjadi perhatian atau harus menjadi perhatian pemerintah adalah persiapan peningkatan kapasitas inovasi dari hulu sampai ke hilir untuk produksi vaksin. Hal ini bukan hanya untuk penanganan pandemi COVID-19 sekarang, tetapi persiapan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan dari patogen-patogen yang mungkin ada di masa depan. Kemudian terakhir sebelum saya kembalikan kepada Prof. Zulfikar adalah kita juga perlu mendorong adanya evaluasi dari manfaat program vaksinasi. Jadi penelitian-penelitian yang kita baca dari Israel, yang kita baca dari Amerika soal penurunan efikasi, soal antibodi, sebenarnya saya ingin mendorong adanya evaluasi yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, Prof. Zulfikar. Terima kasih, Dr. Ines. Jadi saya akan melanjutkan 2-3 menit untuk sekaligus menutup presentasi ini. Oke, jadi, nah bagian terakhir dari skenario pasca pandemi adalah pertanyaan mengenai apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu. Nah, kita perlu belajar dari pengalaman kita selama 1,5 tahun mengalami pandemi ini, dan apa yang kita lihat adalah bahwa Indonesia itu tidak memiliki sistem tata kelola pandemi yang baik. Memang kita punya Kementerian Kesehatan, tetapi kemudian kapasitas Kementerian Kesehatan itu juga sangat terbatas. Dan karena itu kita melihat bahwa Indonesia membutuhkan sebuah sistem tata kelola pandemi yang memiliki kemampuan untuk melakukan pendeteksian, penanganan, dan penyelesaian bencana wabah penyakit pada skala nasional yang meliputi aspek medis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini adalah sesuatu yang mutlak kita butuhkan karena sebagai sebuah bangsa yang akan terus menghadapi resiko pandemi di masa datang. Jadi setiap ilmuwan hakul yakin bahwa ini pandemi COVID-19 bukanlah pandemi yang terakhir. Akan ada pandemi-pandemi berikutnya. Kita nggak tahu kapan dan bagaimana, tetapi yang perlu kita siapkan adalah sebuah sistem yang mampu mengantisipasi ketika pandemi ini datang gitu. Jadi kita mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan pelembagaan tata kelola pandemi, di mana pelembagaan ini itu dimulai dari saat sekarang. Jadi ini adalah sebuah momentum untuk membangun kapasitas negara, di mana kita membutuhkan sebuah komite awal yang langsung terlibat di dalam penyelesaian pandemi, dan ketika roadmap ini sudah dilewati beberapa tahap, komite ini akan berevolusi menjadi Badan Pengendalian Wabah Penyakit. Dan badan ini sangat penting, sangat kita butuhkan, dan akan berfungsi seperti badan yang serupa yang ada di negara-negara lain, khususnya di Amerika Serikat itu ada Center for Disease Control and Prevention, CDC. CDC adalah model badan pengendalian wabah penyakit yang dicontek oleh banyak negara termasuk Jepang, Singapura, Cina, India, Taiwan, dan sebagainya. Nah, Indonesia tidak punya badan ini. Dan pada saat yang bersamaan badan ini akan memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi Indonesia dari resiko pandemi di masa datang, yang fungsinya itu sama seperti badan-badan lain yang punya kemampuan taktis seperti Badan Intelijen Nasional, dan juga punya sumber daya yang mampu melakukan
respon secara efektif. Jadi ada 4 layer yang kita lihat sangat dibutuhkan untuk membangun sistem tata kelola pandemi dengan keberadaan lembaga ini. Pertama, badan ini perlu infrastruktur data, badan ini perlu kemampuan untuk melakukan biosurveillance, butuh lab ya, BSL 2, 3 atau bukan 4. Lalu kemudian badan ini juga mestinya memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, dan terakhir badan ini memiliki otoritas untuk mengambil keputusan sehingga tidak perlu diintervensi oleh kementerian yang lain. Segitu pemaparan saya. Terima kasih. Kembali ke Mbak Sharon. Baik, terima kasih Profesor Zulfikar dan juga Ibu Ines atas pemaparannya. Jadi tadi kita mendengar bagaimana seharusnya kita mulai membangun gitu tata kelola pandemi ini agar penanganan pandemi ke depan semakin baik. Nah, selanjutnya kita juga akan mendengarkan dari Mbak Olivia Herlinda selaku perwakilan dari CISDI. Halo Mbak Olive. Ya, baik. Halo, selamat siang. Siang, Mbak Olive, setelah mendengar tadi pemaparan dari Profesor Zulfikar dan juga Ibu Ines, bagaimana rekan-rekan dari CISDI ini terkait dengan penguatan untuk skenario pasca pandemi ini? Silakan, waktu 5-7 menit. Silakan, Mbak Olive. Baik, terima kasih kesempatannya dan undangannya. Tentunya kami dari CISDI kami mengapresiasi ya skenario penanganan pandemi ini oleh AIUPP ya, sorry. Ya, jadi secara garis besar mungkin yang saya akan komentari, kami tentunya mendukung isinya, terutama tadi ya perbaikan tata kelola, chain of command, integrasi data dari nasional hingga ke level subnasional, bahkan juga kami dorong hingga ke level terkecil di komunitas. Tadi juga kami mendukung bahwa adanya pembentukan sekretariat atau badan khusus penanganan pandemi yang tentunya kami harap punya keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan secara komprehensif, terutama terkait kesehatan masyarakat, yang kalau sudah ada sekretariat badan khusus tentunya ada anggaran khusus yang disediakan gitu untuk pandemi setiap tahun. Lalu hal ini tentunya penting ya untuk mendorong evidence informing policies gitu. Kalau memang ternyata kita lihat selama ini evidence based itu sulit gitu diterapkan. Lalu secara spesifik mungkin tadi saya mau menyentuh satu aspek tadi yang soal intervensi sosial ya, terutama pentingnya partisipasi publik dan kolaborasi lintas sektor dalam respon pandemi. Mungkin kalau kita trace back sedikit di awal pandemi kita sering mendengar gitu banyak jargon pemerintah mengenai pentingnya kolaborasi pentahelix dalam penanganan pandemi COVID ini. Di beberapa panduan hal itu juga sebenarnya diterjemahkan gitu di beberapa panduan level daerah juga sebenarnya tertuang secara teknis bagaimana pentingnya pembentukan Satgas COVID di tingkat komunitas dan juga dorongan untuk penanganan di level mikro. Sayangnya di lebih dari 1,5 tahun pandemi ini pendekatan tersebut memang kita lihat belum banyak diterapkan. Mungkin saya akan beri contoh beberapa hal yang kami lakukan, pendekatan yang kami lakukan di CISDI. Jadi mungkin berangkat dari konteks bahwa CISDI itu kami percaya bahwa puskesmas yang memang perannya adalah sebagai koordinator wilayah untuk urusan kesehatan dan sebenarnya juga merupakan layanan kesehatan terdekat di komunitas, ini memiliki peran esensial dalam penanganan pandemi gitu, terutama di tingkat masyarakat ya. Jadi puskesmas ini punya peran mengkoordinir dan juga mengarahkan upaya-upaya terkait kesehatan dan bahkan memobilisasi komunitas untuk melakukan upaya kesehatan masyarakat. Nah, sejatinya salah satu komponen esensial dari puskesmas ini sebenarnya adalah mengenai pelibatan dan partisipasi lintas sektor. Itu menjadi core penting di dalam upaya dan peran puskesmas. Nah, dengan pemahaman tersebut, CISDI sejak awal tahun, kita berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya penguatan status puskesmas di 12 kabupaten kota, terutama untuk respon pandemi. Nah, salah satu pendekatan utama yang dilakukan itu adalah mengenai surveillance berbasis masyarakat. Jadi, apa sih surveillance berbasis masyarakat atau SBM ini? Jadi, ini sebenarnya upaya penguatan
upaya testing, tracing, tes dan juga pelacakan dan juga pemantauan yang dilakukan oleh berbagai aktor di tingkat komunitas, terutama oleh kader kesehatan. Terutama oleh kader kesehatan yang koordinasinya itu ke puskesmas. Jadi dalam program Puspa ini, puskesmas terpadu juara ini, kami melibatkan kader kesehatan yang merupakan warga lokal untuk melakukan terutama upaya edukasi, pendataan kelompok rentan, pelacakan, dan juga pemantauan isolasi mandiri. Secara spesifik yang dilakukan oleh CISDI adalah kami mendukung pembentukan sistem dalam di tingkat komunitas tersebut, adanya SOP, bagaimana pelaporan dan juga pencatatan dilakukan, sistem insentif dan sebagainya itu juga kami dorong. Lalu juga kami melakukan pelatihan dan pendampingan juga. Gitu. Jadi sejauh ini hasil interim yang kami lihat masih terus dilakukan evaluasi. Itu kami melihat bahwa puskesmas dengan kader kesehatan dan yang melakukan upaya SBM ini memang menunjukkan 28% itu lebih tinggi tingkat pelacakannya dibanding puskesmas yang tidak melakukan SBM, surveillance berbasis masyarakat tersebut. Dan mungkin beberapa pembelajaran yang kami tangkap sejauh ini itu memang SBM ini cara efektif untuk melibatkan masyarakat secara bermakna ya untuk respon pandemi, karena di dalamnya sebenarnya kami membentuk ada mekanisme pelaporan dan juga timbal balik baik dari puskesmas dan tim yang di lapangan. Lalu mungkin bisa dibilang juga lebih dapat diterima, penerimaannya lebih baik di tingkat masyarakat gitu, secara sosial, karena mereka adalah warga lokal dan juga mereka dapat bisa dianggap sebaya dari masyarakat itu sendiri, dan jadi bisa menjadi sumber informasi dan juga bahkan pendamping pasien di sekitar. Lalu secara finansial juga sebenarnya lebih cost efektif ya, karena sebenarnya juga memberikan income tambahan kepada masyarakat itu sendiri. Beberapa tantangan sebenarnya yang di awal memang permasalahan peraturan atau regulasi yang mendukung pelibatan masyarakat ini menjadi salah satu tantangan besar, karena dulu isu data itu masih sangat sensitif ya, dan banyak penolakan akhirnya di tingkat masyarakat. Kemudian sebenarnya kalau yang sekarang kami lihat juga menjadi tantangan, mungkin masalah koordinasi juga di lapangan. Karena sekarang keterlibatan banyak aktor seperti Babinsa, TNI, Polri, dan sebagainya itu dikerahkan semua. Jadi gambarannya mungkin ketika melakukan pelacakan bisa satu rumah gitu didatangi oleh segerombol, ada kader, ada puskesmas, ada TNI, Polri, dan sebagainya. Jadi yang datang bisa 2-3 mobil kadang. Tentunya ini juga membuat sedikit resistensi dari masyarakat, dan juga masalah koordinasi pelaporan dan sebagainya, permasalahan klaim-klaim laporan dan pencapaian juga menjadi masalah. Lalu mungkin pelibatan juga ya, pelibatan masyarakat juga seringkali akhirnya di permukaan saja dan tidak ada tindak lanjutnya gitu. Jadi data-data yang dikumpulkan juga kadang tidak menjadi basis pengambil keputusan atau dicermati gitu untuk menjadi bahan evaluasi. Dan seringkali memang laporan-laporan masyarakat ini tidak ada platform pendukung untuk ditindaklanjuti dan diseriusi gitu. Mungkin juga salah satu permasalahan ya, tidak ada pendampingan atau asistensi dan juga pelatihan sebenarnya dari pusat maupun kabupaten kota. Jadi kan masyarakat ini kami lihat punya social capital, punya modal sosial yang cukup besar di Indonesia, cuma memang karena tidak ada pendampingan harus seperti apa dan sosialisasi gitu, kebijakan dari atas ke bawah dengan tepat dan operasionalisasinya diterjemahkan dengan baik agar dimengerti oleh di level operasional itu juga masih sangat jarang. Baik. Okay. Jadi memang tadi yang terpenting adalah tadi ya, bahwa memang perlu adanya pelibatan masyarakat, sehingga masyarakat pun mungkin stigma-stigma yang negatif yang masih terjadi ketika mereka dilibatkan, mereka jadi tahu bahwa penanganan COVID ini butuh kerjasama, butuh gotong royong, begitu ya Mbak Olive ya? Betul. Ya, baik.
Baik, Mbak Olive, kita mau melanjutkan ke dari perwakilan dari Boleh satu poin penting. Silakan Mbak Olive. Poin penting lagi mungkin masalah anggaran gitu, keterbatasan anggaran untuk sebenarnya gini, ketika pemerintah memang serius bahwa upaya pelibatan masyarakat harus didorong dan sebagainya, itu juga harus didukung dengan tentunya sumber daya dan anggaran yang cukup gitu. Jadi kita tahu bahwa ada dana desa digunakan untuk respon COVID dan sebagainya, namun karena tidak ada pendampingan tadi, kualitas perencanaannya pun rendah gitu, dan dukungan insentif untuk kader yang selama ini didorong untuk melakukan pekerjaan dengan sukarela. Itu aja, nanti lanjut di diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Olive. Selanjutnya kita akan mendengar juga ini respon atau tanggapan dari Dr. Septian Hartono. Pak Septian, perwakilan dari Kawal COVID-19. Halo Pak Septian. Iya, saya share screen. Oke. Ya, pertanyaan yang sama Pak Septian, dari pengalaman dari Kawal COVID-19 terkait dengan penguatan skenario pasca pandemi, ini apa yang bisa dilakukan? Waktu sekitar 5-7 menit, silakan Pak Septian. Oke, mungkin kalau dari Kawal COVID, kami coba highlight dari soal aspek data surveillance ya. Belajar dari pengalaman apa yang terjadi di gelombang kedua gitu ya, yang kemarin sangat dahsyat dari Juni, Juli, dan mulai dari bulan Agustus. Jadi ingin meng-highlight betapa pentingnya memiliki data surveillance yang real time dan juga reliable. Jadi kalau kami ambil contoh begini, karena di Kawal COVID kami mengumpulkan data dari situs publik pemerintah daerah gitu yang merilis data internal mereka. Nah, tidak semuanya, cuma lumayan ada sebagian pemerintah kabupaten kota atau provinsi yang merilis data internal mereka, dan kami menemukan bahwa memang data internal mereka ini memang lebih up to date gitu ketimbang data pusat. Jadi ada jeda antara apa yang dilaporkan di daerah dengan munculnya kapan di pusat. Ya, jadi misalnya kalau kita lihat di data kematian, sebenarnya kita sudah menangkap signal adanya kenaikan kematian itu di awal Juni. Ya, di awal Juni sebenarnya kita sudah melihat adanya sinyal tersebut. Nah, tapi masalahnya kalau kita lihat kenaikan ini baru nyampe di laporan di pusat gitu, itu sekitar minggu ketiga Juni. Nah, padahal seperti kita tahu bersama, kematian itu adalah indeks yang paling hilir gitu, karena untuk mencapai kenaikan kematian berarti kan perlu ada kenaikan kasus dulu, terus ya sebelumnya ada kenaikan infeksi gitu ya, karena lagi kematian adalah indeks yang paling hilir. Jadi orang butuh terinfeksi dulu, terus baru jadi kasus. Dari kasus nanti butuh berapa waktu lagi untuk jadi outcome-nya, either atau sembuh atau meninggal dunia. Dan ini yang kita temukan bahwa ketika kami menemukan data dari daerah gitu ya, ternyata awal Juni itu sudah mulai naik gitu. Nah, tapi sayangnya data tersebut baru muncul di versi pusat sekitar 3 minggu kemudian. Nah, padahal di sisi lain lagi kita tahu bahwa kalau misalnya karena natur wabah ini yang eksponensial gitu ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau kita telat beberapa minggu itu efeknya bukan linear, tapi efeknya itu sudah berkali-kali lipat gitu. Dan ini menunjukkan contoh gitu ya, bagaimana kalau misalnya data yang kita miliki itu tidak real time gitu ya, itu sebenarnya efeknya itu berlipat ganda. Jadi pertanyaannya begini, seandainya PPKM darurat itu dilakukannya itu bukan awal Juli gitu ya, tapi pertengahan Juni, mungkin sekitar puluhan ribu orang gitu mungkin akan selamat sekarang gitu ya, dan tidak meninggal dunia. Yang kedua adalah, yang menarik lagi adalah ketika kematian di versi daerah ini sudah mulai naik, sebenarnya di kasusnya sendiri belum begitu naik. Nah, ini kan sebenarnya aneh kan. Jadi harusnya kan kasus dulu yang naik baru kematian. Nah, ini mungkin menunjukkan bahwa di banyak tempat di daerah itu tesnya itu masih pasif gitu ya. Jadi menunggu orang orang-orang, mungkin kebanyakan warga gitu ya, mungkin masih banyak berpikir kalau misalnya tidak parah itu nggak perlu diperiksa gitu. Dan ini mungkin selalu aspek kedua yang perlu kita perhatikan juga, bagaimana membangun suatu budaya baru gitu ya untuk masyarakat, untuk memeriksakan diri sesegera mungkin ke dokter jika ada gejala gitu. Karena kan sekarang aneh, jadi yang ketahuan naiknya duluan tuh selalu munculnya di bor dulu gitu, atau di kematiannya. Kalau harusnya di kasusnya dulu. Nah, itu sih. Jadi kami melihat
aspek itu yang belum terlalu ditekankan kepada masyarakat gitu. Kita kan maksudnya untuk hidup di era pasca pandemi, kita butuh membentuk beberapa norma baru gitu ya. Yaitu misalnya seperti yang sekarang menggunakan masker gitu ya. Dan salah satu norma baru yang juga penting sebenarnya adalah memeriksakan diri ke dokter segera mungkin kalau ada gejala gitu atau ke puskesmas. Karena efeknya dua, yaitu untuk memeriksakan diri itu untuk penyakit COVID sebenarnya semakin dini deteksinya, sebenarnya outcome-nya juga semakin baik gitu ya, tidak menunggu parah dulu baru periksa. Yang kedua, jika semakin dini deteksinya, maka itu juga semakin mengurangi kemungkinan penularan ke orang lain. Nah, ini mungkin yang perlu. Jadi dari ini ada dua pelajaran sih yang kami lihat. Jadi pertama, pentingnya memiliki data yang real time dan reliable dari segi pemerintahnya gitu ya. Dan kami melihat udah ada beberapa usaha dari Kemenkes untuk mencoba mengotomatisasi proses laporan ini sebisa mungkin gitu untuk membypass jalur birokrasi laporan yang akhirnya jedanya terlalu lama dan akhirnya mengakibatkan pengambilan kebijakannya akhirnya terlalu terlambat gitu ya. Itu dari aspek pemerintahnya, dari aspek warganya, bagaimana kita mencoba membentuk budaya baru di masyarakat gitu ya untuk memisahkan diri bahwa kalau ada gejala COVID gitu ya, untuk memisahkan diri ke vaskes sesegera mungkin. Ini pelajaran pertama dari data surveillance. Yang kedua adalah mengenai mohon maaf Pak, waktunya 1 menit lagi ya Pak. Oke, mengenai bahwa likely COVID akan ada selamanya gitu ya, bahwa likely akan menjadi endemik. Dan yang jadi penting di sini adalah bagaimana mengukur tingkat kekebalan komunal yang sesungguhnya, yaitu totalnya dari infeksi plus vaksinasi. Karena kita tahu bersama sebenarnya kasus yang kita detek itu sebenarnya hanya sekelumit dari seluruh infeksi yang sesungguhnya. Nah, contohnya begini, misalnya di Jakarta gitu ya, kalau misalnya kita lihat dari data pemakaman bulanan di Jakarta, rata-rata itu sebenarnya yang normal di Jakarta itu sekitar 3.000 sampai 3.500 pemakaman per bulan gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sejak awal bulan Maret 2020 sampai Agustus 2021, ada sekitar lebih, kalau misalnya total pemakaman itu udah sekitar 90.000 lebih. Jadi kalau dikurangi dengan rata-rata pemakaman bulanan yang sewajarnya di Jakarta, maka itu ada sekitar 40 sampai 50.000 ekses kematian gitu ya. Yang disebabkan dari total kematian terkonfirmasi sekitar 13.000, yang protap COVID 19.000 yaitu sekitar 32.000 plus beberapa ribu ekses kematian lainnya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa mengestimasi bahwa mungkin yang terpapar di Jakarta itu sudah lebih dari 60% gitu. Nah, itu kan akan mempengaruhi bagaimana apakah misalnya jangan-jangan Jakarta sebenarnya sudah memasuki fase endemik gitu kalau dilihat dari total yang sudah terinfeksi plus yang sudah divaksin. Nah, jadi mungkin aspek lain yang bisa dilakukan juga oleh pemerintah adalah bagaimana melakukan semacam survei prevalensi nasional gitu untuk mengetahui sebenarnya yang sudah punya tingkat kekebalan komunal itu seberapa banyak gitu, baik dari infeksi itu total gitu ya, dari infeksi plus vaksinasi. Demikian dari saya. Nanti kita bisa lanjut lebih dalam lagi dalam tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Septian. Jadi memang tadi penting sekali punya data real, yang real time begitu ya. Dan juga masyarakat diharapkan untuk lebih aktif lagi memeriksakan dirinya sedini mungkin ya. Oke, selanjutnya ada perwakilan dari Lapor COVID-19, Mbak Amanda Tan. Halo Mbak Amanda. Halo Mbak Sharon. Ya, Mbak Amanda, sama nih Mbak pertanyaannya. Dari pengalaman lapor COVID yang selama ini juga fokus terkait dengan bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, apa nih penguatan apa yang bisa diberikan untuk terkait dengan skenario pasca pandemi? Silakan Mbak Amanda. Pertama-tama justru kami sangat sebagai lembaga lapor COVID sangat mengapresiasi gitu ya inisiasi dari Ikatan Ilmuwan Indonesia untuk Penyelesaian Pandemi, karena kami bisa melihat bahwa adanya roadmap gitu yang dimana roadmap tersebut mengindikasikan atau menunjukkan adanya pembuatan sebuah institusi yang berotoritas untuk mengantisipasi infeksi berikutnya. Karena yang kami lihat di lapor COVID gitu ya, dan juga dari aduan warga yang masuk adalah banyak sekali ego sektoral atau banyak sekali tumpang tindih respon pandemi
yang diakibatkan oleh banyaknya organisasi ad hoc yang dilibatkan oleh pemerintah, termasuk adanya pelibatan TNI dan Polri di masyarakat, dan itu menimbulkan banyak sekali benturan di masyarakat. Dan yang kedua juga tadi Profesor Sul dan juga Bu Ines mengatakan bahwa akan adanya pelacakan yang lebih masif di masyarakat melalui sistem peduli lindungi maupun sistem offline. Itu pun juga salah satu hal yang kami sangat apresiasi. Izinkan saya share screen sebentar ya, Mbak Sharon dan juga Mas Bas kalian, untuk menunjukkan apa saja sih kendala yang terjadi di masyarakat dan bagaimana roadmap ini bisa kemudian kita satukan gitu ya, bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi pandemi, untuk mengatasi kita punya permasalahan mengenai pandemi setelah 1,5 tahun kita sudah bergulir dengan pandemi. Jadi saya berangkat dari laporan data lapor COVID-19 melalui WhatsApp bot yang masuk di bot kami gitu ya. Dari laporan yang masuk pada 2 bulan terakhir, pelanggaran prokes menjadi salah satu laporan terbanyak selalu tiap bulannya. Kemudian disusul pada layanan kesehatan, pada 3T di masyarakat yang masih sangat lemah oleh puskesmas dan juga beberapa organisasi terkait. Kemudian vaksinasi bergulir, ini menjadi masalah yang paling besar ketiga, terutama adanya booster nakes yang kemudian disalahgunakan oleh masyarakat non nakes seperti itu. Kemudian mengenai 3T, itu laporan terbanyak dalam klaster layanan kesehatan, warga kesulitan mendapatkan tracing, mendapatkan obat-obatan dari puskesmas karena keterbatasan puskesmas yang wajib memantau pasien isoman, kemudian warga harus menanggung biaya yang sangat besar, warga juga kesulitan mencari rumah sakit dan juga tidak mendapatkan bantuan dari RT RW terkait dengan isolasi mandiri. Berikut ini beberapa contoh laporan gitu ya, ada mereka yang sudah menjerit gitu meminta bantuan puskesmas untuk men-tracing kontak erat tapi tidak dikabulkan gitu oleh puskesmas karena kewalahan puskesmas. Kemudian juga di Kota Tangerang pada tanggal 20 Juli sudah lapor RT RW tapi puskesmas hanya menyuruh dia isoman padahal antigennya sudah positif gitu, tapi tidak ada kemudian tindak lanjut lebih langsung daripada puskesmas. Kemudian di Kabupaten Karimun 23 Agustus baru-baru ini antigennya positif juga, tapi puskesmas tidak menyediakan penindakan lebih lanjut gitu ya, hanya disuruh isoman, tapi tidak ada tracing ataupun treatment dari puskesmas. Kami tidak menyalahkan puskesmas karena dalam hal ini puskesmas memang sangat kewalahan sehingga adanya tenaga tambahan yang kemudian datang dari non lembaga kesehatan, yaitu TNI dan TNI yang itu Babinsa dan Babin Kapitmas. Kemudian vaksinasi menjadi laporan terbanyak juga ketiga yang kami dapatkan. Laporan terbanyak mengenai pendataan vaksinasi. Kita bisa lihat di Peduli Lindungi mereka sudah terdaftar gitu ya. Ini di Kabupaten Temanggung, tapi setelah datang ke sentra vaksinasi ditolak. Ada juga petugas kesehatan, dia seorang kepala dinas kesehatan gitu ya, atau seorang kepala fasilitas kesehatan yang menaungi banyak nakes, tapi mereka kesulitan mencari booster ketiga untuk nakes. Dan ini sangat erat dengan apa yang Ibu Ines katakan, bagaimana dengan pendataan booster ketiga untuk semua masyarakat gitu, karena untuk nakes saja kesulitan seperti itu. Lalu kemudian masyarakat umum di DKI Jakarta mereka sudah ke sentra vaksinasi tapi ditolak gitu karena alasannya NIK-nya dipakai oleh orang lain. Ini kemudian permasalahan soal pendataan kembali. Pendataan berantakan juga kami dapatkan di bulan Agustus untuk dosis kedua. Dosis 1 mereka berhasil, dosis kedua disuruh datang gitu ya ke sentra vaksinasi, tapi ditolak karena disuruh daftar ulang di aplikasi Jaki. Tapi kemudian aplikasi Jaki tidak menjadi rujukan oleh Vaskes dan disuruh ke Peduli Lindungi. Maka dari itu adanya tumpang tindih aplikasi ini yang menjadi permasalahan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat dan mereka kebingungan gitu. Saya harus daftar ulang di lokasi atau saya pakai aplikasi. Itu yang menjadi salah satu tumpang tindih sistem yang menjadi kebingungan masyarakat. Baik, 1 menit lagi Mbak Amanda. Ya, kemudian dosis habis di masyarakat menjadi salah satu kendala. Kemudian pungutan biaya vaksinasi kami dapatkan juga, dan juga nakes yang kesulitan mendapatkan dosis booster ketiga karena banyaknya oknum yang mendapatkan vaksin, oknum non nakes. Kemudian ini salah satu buktinya, bahkan yang mendapatkan dosis ketiga itu yang non nakes distempel gitu ya oleh kartu vaksinasi, dan itu berarti Kemenkes kami berasumsi bahwa mereka mempunyai data
data dari mereka yang non-nakes yang memiliki yang sudah mendapatkan dosis ketiga. Kemudian bantuan sosial juga masalahnya pada pendataan, mereka yang mampu dan harusnya tidak kemudian mendapatkan bansos gitu, tapi mereka yang tidak mampu tidak terdata di RT RW. Tadi Profesor Sul sudah menambahkan mengenai bantuan UMKM gitu ya, yang menjadi fase kedua di roadmap tersebut, tapi kemudian ada masalah pendataan di UMKM, dan saya rasa itu menjadi catatan penting juga untuk aliansi, bagaimana caranya agar UMKM bantuan tersebut bisa tersalurkan dengan baik. Kemudian ini juga prokes menjadi salah satu hal yang terus bergulir. Kemudian kami juga highlight kembali banyaknya tumpang tindih institusi. KPCP yang dibuat dengan fokus pada kesehatan publik, dengan fokus pada ekonomi. Satgas COVID-19 didominasi oleh militer gitu ya, bukan lembaga kesehatan. Dan kemudian ini juga ada investigasi dari Kompas yang menyatakan bahwa vaksin di daerah itu sudah dilabeli dan kemudian harus disalurkan kepada TNI Polri. Kemudian catatan tanggapan kami mengenai roadmap sangat bagus gitu ya, tapi kita masih berada di fase 1 suppression karena positivity rate yang masih tinggi. Untuk mencapai fase 2, kami rasa pada lokus ekonomi perlu adanya pendataan bansos yang transparan, akuntabel di wilayah RT RW, pengawasan yang kuat supaya tidak ada tindakan korupsi maupun nepotisme. Tadi Profesor Sul mengatakan ada subsidi kesehatan gitu ya. Kami rasa subsidi ini penting, tapi kalau diberikan kepada klinik mandiri, saya rasa bukan hal yang wajar, hal yang wise gitu ya, karena klinik mandiri setelah ditelusuri oleh ICW banyak mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Kemudian fokus epidemiologi, kami sepakat tracing yang sangat kuat gitu ya, karena kemudian banyak sekali warga positif yang tidak di tracing kontak eratnya, sehingga kita membutuhkan peningkatan kapasitas medis dan juga pengadaan alat kesehatan yang terbuka sehingga tidak adanya resiko korupsi dalam pengadaan vaksin maupun pengadaan PCR. Pada fokus sosial, komunikasi risiko yang transparan akan menumbuhkan rasa krisis dalam diri, tapi kita harus ingat juga bahwa pelibatan yang lebih luas itu juga sangat sulit gitu ya, karena hanya beberapa golongan masyarakat yang peduli akan COVID saja yang terlibat gitu dalam penanganan pandemi. Pelibatan masyarakat perlu kami pikirkan kembali bagaimana caranya agar masyarakat tidak tergerus hanya dalam kinerja pemerintah saja, tapi juga ada sense of crisis yang kemudian bisa mengkritisi dan juga kemudian terlibat dalam penanganan pandemi. Sekian Mbak Sharon dari lapor COVID-19. Terima kasih. Baik Mbak Manda, terima kasih untuk pemaparannya. Jadi memang tadi permasalahan masih ada di pendataan, sehingga masih perlu kerja keras begitu ya untuk membuat data yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil juga sesuai. Baik, sekarang kita mau ke Pak Abed. Halo Pak Abed, masih di sini? Ya, Pak Abed Nego. Halo. Ya. Dengar? Oke, Pak Abed, terima kasih Pak sudah menunggu sampai saat ini, dan juga ini kami mau mendengar nih Pak Abed dari kantor staf presiden nih terkait dengan tadi ya kita sudah bahas bagaimana skenario pasca pandemi ini, dan juga saat ini juga kita masih berupaya begitu ya untuk menekan laju penambahan kasus COVID sendiri. Apa yang pemerintah siapkan dan juga akan lakukan ke depannya? Silakan Pak Abed. Baik, terima kasih Sharon, terima kasih Prof. Sulfikar, Ibu Ines, dan rekan-rekan dari lapor COVID maupun SISDI. Khusus untuk IP, terima kasih sekali sudah mengkerangkakan satu skenario dari pandemi menuju endemi. Ya. Karena memang ini merupakan satu topik yang harus kita masuki pada akhir. Nah, terkait dengan ini memang Pak Presiden walaupun sudah memberikan sinyal untuk mulai membicarakan menuju endemi ini, tetapi Bapak Presiden mengharapkan tidak terjadi euforia gitu. Jadi jangan sampai diskusi ataupun komunikasi kita pasca Juni-Juli yang kita lewati sangat berat itu dan beberapa pekan di Agustus itu mengurangi kewaspadaan kita. Ini juga memang menjadi satu isu yang menjadi concern Bapak Presiden. Oleh sebab itu optimis harus dibangun, tetapi sisi lain kewaspadaan juga harus tetap ditinggikan. Nah, terkait tadi yang disampaikan oleh Prof.
Prof. Sulfikar dan Ibu Ines dan teman-teman yang lain. Terkait dengan skenario ini, saya sudah diminta oleh Pak Muldoko juga untuk mulai berdiskusi dengan para epidemiolog dan para ahli terkait di dalam bagaimana dari pandemi ke endemi ini. Jadi makanya juga saya sangat tertarik ketika diundang ini, sangat antusias bisa mendengar langsung dan kemudian juga bagaimana proses-proses yang dilakukan. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan, secara prinsip tentu apa yang disampaikan tadi itu tidak ada sesuatu yang yang sederhananya layak untuk dibantah. Tetapi yang memang menjadi catatannya itu bagaimana menurunkan itu di dalam konteks Indonesia kekinian, dalam arti yang dunia nyatanya gitu ya. Misalnya tadi contoh misalnya orang ngeluh dari data gitu ya, nggak usah lapor COVID, presiden aja ngeluh kok soal data gitu. jadi ya presiden itu nanya itu berkali-kali gitu ya. Jadi tadi itu memang realitas itu kok bisa ini sudah 1 tahun lebih kok data kok nggak beres-beres gitu. Itu pernyataan Pak Presiden langsung di dalam rapat kabinet yang disampaikan ke kami. Jadi ternyata ada problem yang serius di dalam bagaimana struktur data itu. Tapi kembali lagi di dalam konteks kalau kita lihat pandemi ini sebagai sebuah bencana, ini Prof. Sulfikar pasti paling paham, bagaimana merawat pengetahuan dan kapasitas yang ada. Ini yang memang jadi satu soal. Di dalam pengalaman kita di dalam bencana alam, itu bisa dikatakan walaupun nggak sempurna cukup baik. Misalnya institusi yang kita miliki, pengetahuan kita tentang bencana alam, suka atau tidak itu di-trigger waktu bencana tsunami. Gitu ya. Yang akhirnya muncul kelembagaan, muncul dana siap pakai, muncul kapasitas, tahu bagaimana menghadapi tsunami dan seterusnya. Ya. Nah ini memang memorinya kuat ya di masyarakat dan kemudian juga pemerintah menindaklanjutinya. Nah ini yang memang nanti menjadi tantangan di dalam konteks ini. Tadi sampaikan bahwa memang di dalam konteks kebencanaan yang pertama kali kita alami sejak Indonesia merdeka dalam konteks pandemi COVID ini, ya memang banyak ad hoc-nya. Kalau bahasa saya itu selain ad hoc juga banyak terjadi resentralisasi intervensi. Nah, kita tahu bahwa dalam konteks bernegara kita, desentralisasi itu keputusan final, otonomi daerah dan seterusnya. Nah, dalam konteks pandemi ke endemi ini juga bagaimana nanti ke arah sana. Nah, tadi yang disampaikan oleh Prof. Sulfikar, kalau saya buka contekan saya sedikit, gitu ya, ataupun Ibu Ines tadi itu memang ada beberapa yang sudah diangkat juga oleh menteri terkait, misalnya terkait dengan indikator-indikator dari pandemi ke transisi ke endemi itu, misalnya bagaimana jumlah kasus aktif, bagaimana kasus baru per hari, tingkat kematian, tingkat positivity rate, bagaimana bor dan seterusnya. Itu memang menjadi indikator-indikator yang dibahas di dalam bagaimana menuju endemi tadi. Tetapi di luar itu memang ada banyak yang perlu dipikirkan. Nah, tadi disinggung juga terkait dengan intervensi sosial dan intervensi ekonomi. Sebenarnya di dalam konteks intervensi ekonomi kita nggak hanya di desil 1 dan 2 ya, sampai ke desil 4 juga sudah diintervensi, misalnya bentuk bantuan subsidi upah dan seterusnya. Nah, kalau bicara soal tata kelola, tentu kita perlu nanti memikirkan, nanti ini kan tentu masih akan jalan terus, saya mengasumsikan akan ada diskusi lebih lanjut bagaimana mendetailkan dan kemudian meletakkan di dalam konteks keindonesiaan hari ini. Tapi setidak-tidaknya di dalam konteks kelembagaan dan tata kelola, kalau pakai logika RPJMN ini, Prof, biasanya kerangka regulasinya apa? Kerangka kelembagaannya kayak apa? Kerangka pendanaannya seperti apa? Dan kemudian juga evaluasi dan pengendaliannya seperti apa? Nah, ini juga memang menjadi sesuatu yang perlu kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Nah, kemudian hal-hal yang lain tadi misalnya menyinggung ada kelembagaan baru begitu ya. Nah, ini memang menjadi tantangan juga di kita. Pembentukan kelembagaan baru itu bagaimana diletakkan di dalam kelembagaan yang sudah ada saat ini misalnya gitu ya. Nah, ini kan juga menjadi tantangan. Misalnya tadi kita lihat misalnya kalau sebagai contoh CDC gitu ya, di dalam beberapa kasus juga CDC tertinggal di belakang gitu. Artinya
terjebak dalam birokrasi, apalagi di administrasi pemerintahan sebelumnya yang tidak terlalu suportif, juga menciptakan problem tersendiri gitu. Dan saya juga di awal-awal pandemi ketika orang belum banyak membicarakan soal COVID waktu itu, saya cukup sering berinteraksi dengan CDC, tidak terlalu advance juga gitu ya, advice yang diberikan di dalam melakukan respon terhadap hal ini. Jadi ini yang memang perlu nanti kita lihat bagaimana kelembagaan ini diletakkan dalam secara holistik di dalam pemerintahan. Tapi memang Prof. Zulfikar, untuk kelembagaan secara persis memang dalam catatan kami itu belum ada diskusi yang lebih intens. Tetapi pertanyaannya yang kuat itu di dalam diskusi di tingkat kementerian lembaga itu, dan seingat saya juga pernah dikomunikasikan oleh para menteri, yaitu bagaimana merawat kelembagaan dalam konteks 3T, terutama testing dan tracing, gitu ya, dan nanti berkaitan dengan treatment. Itu memang sudah ada pembicaraan waktu itu. Ini bagaimana merawat? Karena kan seperti sampaikan tadi, data menjadi penting untuk testing yang secara kemudian juga jadi penting. Ini bagaimana merawatnya ini, gitu ya. Nah ini perlu nanti dukungan dan pemikiran yang lebih lanjut terkait dengan hal ini. Nah kemudian yang terakhir tadi, karena nanti kita akan diskusi, gitu ya, beberapa saat lagi, itu terkait dengan soal pendanaan. Kita tahu bahwa defisit anggaran di atas 3% itu sampai tahun depan saja, gitu ya, ditargetkan. Artinya 2023 kita akan masuk ke normal, gitu ya, dalam arti soal penganggaran kita. Nah, sekarang kan memang cukup besar ya untuk kesehatan dan seterusnya, gitu. Jadi ini juga memang menjadi penting. Dan yang terakhir, saya sekedar nunjukin gambar aja ya, nggak ada sebentar. Saya hanya untuk jadi yang misalnya di teman-teman yang melakukan pemantauan gitu ya, saya itu juga ngirim tim ke beberapa provinsi untuk melihat berbagai persoalan di sana, tetapi ini dalam kerangka yang kemarin Prof, waktu outbreak gitu. Tapi dalam konteks pemantauan dan pengendalian dalam konteks endemi itu seperti apa akan kita lakukan gitu ya. Jadi misalnya kayak ini tadi diceritain soal vaksin dan lain sebagainya ya, kita juga melakukan pemantauan untuk itu gitu ya, dan melakukan pendalaman terkait dengan itu dan berbagai persoalan yang ada. Nah, khusus untuk masukin ke masa pandemi ini tentu menjadi penting apa yang akan terkait dengan di dalam konteks evaluasi dan pengendaliannya. Nah, isu-isu ini nanti akan tentu butuh banyak pikiran dan masukan. Tetapi lagi-lagi memang di dalam fase ini yang menjadi sangat strategik dari diskusi kami sampai dengan hari ini adalah berkaitan dengan strategi komunikasi atas perubahan situasi hari ini. Karena ini yang kita lihat bahwa kasus menurun dan seterusnya, itu nggak serta-merta dengan mudah pemerintah mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Sehingga memang soal isu komunikasi dan membangun kesadaran dan pemahaman itu menjadi prioritas bagi kami. Ini secara terbuka sampaikan. Tetapi memang geraknya nanti itu bagaimana kita menghadapi situasi endemi pasca pandemi. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abed. Jadi memang tadi ya Pak Abed beberapa poin yang saya catat, bagaimana nih menurunkan nantinya roadmap ini untuk diterapkan, diimplementasikan bagi masyarakat, begitu ya Pak Abed. Dan juga tadi terkait dengan ya saat ini memang kasus mulai menurun, tapi perlu kita pantau terus begitu ya Pak Abed ya, agar tidak kembali lagi nantinya terjadi gelombang ketiga nantinya. Nah, sebelum kita masuk dalam diskusi tanya jawab, di sini saya memberikan kesempatan kepada Prof. Zulfikar untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Abed. Silakan, Prof. Oke, terima kasih banyak Pak Abed atas komentarnya. Saya senang banget bahwa ada respon yang timbal balik yang menurut saya akan menciptakan sebuah suasana dialog yang yang produktif ya di antara pemerintah dengan elemen-elemen bangsa yang lain, termasuk kami dari Aliansi Ilmuwan. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman dari Kawal COVID, Lapor COVID, dan SISDI yang sudah memberikan masukan. Nah, sedikit respon balik untuk Pak Abed, memang menyelesaikan pandemi yang merupakan masalah yang super kompleks ini, itu butuh pekerjaan yang luar biasa. Tidak mungkin selesai hanya dalam sebuah
konsep yang dibuat dalam waktu 1 bulan, ya kan? Jadi apa yang kita buat dalam skenario pasca pandemi ini sebenarnya adalah sebuah garis besar saja. Memang banyak hal yang harus dikerjakan dan banyak hal yang harus kita perhatikan detail-detailnya itu, karena ya itulah yang membuat program ini bisa terjadi dengan bisa tercapai dengan sukses gitu. Tapi intinya adalah bahwa kalau misalnya pemerintah sudah punya sebuah roadmap yang besar, masyarakat akan tahu mereka akan mau kemana nih. Ya kan. Pada saat ini kita nggak tahu, ketika pemerintah sudah berhasil menurunkan laju penularan, masyarakat langsung muncul rasa euforia. Oke, pandemi sudah selesai, mari kita ke mall rame-rame dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya ada tahapan-tahapan yang membuat masyarakat itu paham, oh oke, setelah udah turun ini kita harus ngapain nih? Setelah itu kita harus ngapain? Saya pikir itu sangat penting karena ini menjadi sebuah guidance, sebuah petunjuk bagi semua orang, seluruh rakyat Indonesia, apa yang akan mereka lakukan sehingga mereka bisa menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah disetujui, yang telah disiapkan. Jadi intinya adalah bahwa kalau misalnya pemerintah sudah punya semacam istilahnya GBHN lah ya, GBHN pandemi gitu ya, kita tahu mau kemana nih, sehingga masyarakat pun akhirnya menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan tahapan yang telah dicapai. Saya pikir itu gitu. Terus mengenai CDC, memang saya setuju banget Bang Abed bahwa ya CDC selama zamannya Donald Trump itu berantakan. Ya, jadi ini dan memang politik di pemerintah federal itu sangat kompleks ya. Tetapi kita perlu catat juga bahwa Amerika itu sebelum Donald Trump memiliki sistem penanganan pandemi paling baik di dunia. Zamannya Obama ya, sebelum kemudian akhirnya dirusak oleh Donald Trump. Tapi kemudian yang menarik adalah bahwa CDC menjadi model yang dipakai untuk penanganan pandemi di berbagai negara. Jadi ini sesuatu yang perlu kita amati juga, bagaimana misalnya CDC di Cina itu dibuat, lalu kemudian otoritasnya sejauh apa, CDC di India, CDC di Taiwan, lalu kemudian NCI di Amerika, di Singapura, dan beberapa negara Eropa. Ini sesuatu yang perlu kita amati, dan teman-teman dari Aliansi Ilmuwan akan dengan senang hati berdiskusi lanjut dengan Pak Abed dan tim di KSP untuk mengasah lebih lanjut kira-kira idenya akan seperti apa, dan model institusi penanganan pandemi di Indonesia jangka panjang itu akan seharusnya akan seperti apa gitu. Terima kasih banyak Pak Abed. Ya. Terima kasih Profesor Sulfikar. Untuk Pak Abed, bagaimana Pak tadi menanggapi terkait dengan apa yang Prof. Sulfikar sampaikan, khususnya terkait dengan bagaimana tahapan atau guidance bagi masyarakat setelah ini? Nah, ini yang memang menjadi penting ya, karena ini pandangan saya pribadi. Saya melihat dari situasi dinamika komunikasi di antara para menteri, sepertinya memang juga ada tidak terlalu mudah menyampaikan soal gagasan-gagasan menuju ke arah sana. Karena masih juga khawatir dengan ledakan-ledakan yang ada, apalagi misalnya kemarin Pak Presiden di rapat kabinet itu beberapa kali mengangkat soal India. Saya nggak mau seperti India di Kerala, saya nggak mau itu, dan kembali gitu. Jadi ini juga memang saya pikir ini satu situasi psikologi yang juga nggak mudah untuk para menteri untuk menawarkan satu proses tahapan kita kemana. Karena buat Presiden tentu itu sudah dipertimbangkan dan akan diambil arah ke arah sana. Nah ini memang menjadi tantangan Mas Prof. Sulfikar untuk didorong, artinya seperti saya katakan tadi di awal, mendiskusikan ini tidak berarti mengantarkan kita untuk lengah gitu, atau untuk membangun diskursus publik bahwa kita sudah pasti bergerak ke arah sana. Bisa jadi kita akan menghadapi gelombang ketiga. Misalnya kita akan mendekati beberapa hari besar agama sampai Desember ini juga sudah diwanti-wanti, dan ini memang menjadi tantangan di kita di dalam. Nah, kemudian yang berikutnya, Prof. Sulfikar, yang mungkin juga nanti perlu kita dibantu untuk melihat dalam situasi endemi yang kita bayangkan itu. Saya ini malah banyak nih pertanyaan ya. Jadi mohon maaf. Itu apa sih yang harus dikuasai oleh pemerintah pusat? Gitu ya. Ini kan juga soal, misalnya di dalam diskusi kami, saya melihat itu ada beberapa hal yang menjadi harus yang dikontrol oleh pusat. Artinya pusat itu punya kecukupan dan kecanggihan itu. Pertama terkait data dan informasi. Kemudian terkait dengan bagaimana supply chain logistik dan lain sebagainya.
bagaimana kemudian juga memiliki tim-tim khusus yang memberikan asistensi. Misalnya tadi saya cerita dengan Mas Yanuar sebelumnya, pengalaman waktu Mas Yanuar masih di KSP, dan waktu itu kami mengalami situasi di mana gizi buruk di Papua, itu memang segera diturunkan tim dari Jakarta untuk memberikan asistensi dan dukungan. Nah, hal-hal seperti ini memang di dalam masa pandemi dan strategi bagaimana apa yang harus ada di pusat itu menjadi sangat penting untuk didefinisikan. Karena tadi yang concernnya Amanda tadi itu tidak jarang juga karena kegagalan mendefinisikan apa yang harus ada di pusat dan apa yang harus ada di daerah. Responnya adalah yang penting tertangani dulu karena kita bicara soal keselamatan warga begitu ya. Jadi tetapi konsekuensinya justru tidak terjadi stabilisasi seperti yang dibayangkan oleh Prof. Zulfikar tadi, akhirnya ad hoc terus nih gitu. Yang berbahaya itu kan kita jadi advokrasi ya. Jadi ini kan juga berbahaya nih gitu loh. Jadi ini memang satu situasi yang harus kita dorong untuk ke arah sana. Tapi lagi-lagi kami memang nanti akan melihat soal isu kelembagaan ini. Saya terbuka, Prof. Zulfikar dan teman-teman, ketika Bapak Presiden melihat ada banyak lembaga yang tidak efektif, yang mungkin produk pasca reformasi begitu ya. Kemudian juga ada upaya-upaya misalnya badan-badan atau dewan-dewan yang ini juga kata pembentukan kelembagaan baru itu sangat hati-hati disikapi oleh pemerintah sekarang. Jadi ini memang saya misalnya sedang mengerjakan untuk manajemen talenta nasional begitu ya. Ini juga warisannya Mas Yanuar gitu dan syukur sudah mau jadi kepresnya. Itu pertarungannya panjang sekali walaupun itu hanya untuk masa pendek sekali untuk kelembagaan manajemen talenta nasional. Nah, yang saya maksud ini butuh sekali sangat argumentasi yang cukup kuat dan meyakinkan ketika kita bicara mendorong satu kelembagaan baru di periode-periode ini. Mungkin itu feedback saya, Sharon. Terima kasih. Ya, baik Pak Abed Nego, terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya memberikan kesempatan lagi nih kepada Prof. Zulfikar dan juga Bu Ines terkait tadi nih pertanyaan dari Pak Abed, yaitu dalam situasi pandemi saat ini dan juga nantinya memasuki situasi endemi, apa nih yang harus dikuasai oleh pemerintah pusat? Silakan, Prof. Sharon, saya pikir itu sesuatu yang perlu dibicarakan secara detail kayaknya Pak, dengan Bang Abed. Jadi kayaknya perlu bikin sesi khusus dengan Pak Abed dan tim di KSP untuk membicarakan karena memang ini sesuatu yang sifatnya sangat mendasar dan perlu pemikiran yang panjang sehingga kita tahu bagian mana yang menjadi wilayah pemerintah pusat dan bagaimana wilayah pemerintah daerah. Tapi intinya sebenarnya literaturnya banyak Pak. Ya, jadi banyak literatur mengenai itu di dalam studi bencana sehingga kita bisa lihat mana yang relevan dengan Indonesia, itu yang kita pakai kemudian kita terapkan di dalam penguatan kapasitas negara di dalam menangani dan mengantisipasi pandemi. Baik, Profesor Zulfikar, dari Bu Ines mungkin ada sedikit tanggapan? Mungkin dari saya ingin mengangkat hal yang juga tadi disinggung dan diangkat oleh Pak Abed adalah komunikasi ya, karena saya lihat komunikasi risiko kepada masyarakat adalah salah satu mungkin PR ya bagi kita semua ya, bukan hanya pada pemerintah tetapi mungkin bagi kami juga para saintis dan tenaga kesehatan dan sebagainya, karena saya lihat ini adalah hal yang mungkin bisa membantu untuk terjadinya perubahan perilaku ya, karena bagaimanapun semua keberhasilan kita untuk mencapai fase-fase yang tadi sudah di-describe oleh Prof. Zulfikar itu sangat tergantung pada perilaku masyarakat. Dan untuk melakukan merubah perilaku masyarakat itu diperlukan komunikasi yang tepat. Jadi mungkin di sini akan sangat diperlukan juga input dari teman-teman yang dengan latar belakang sosial budaya ya. Ini demi mendukung semua usaha yang akan dilakukan oleh pemerintah. Mungkin ini saja dari saya. Baik, terima kasih Bu Ines, terima kasih untuk tanggapannya. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Di sini sudah banyak dari teman-teman media dan juga peserta memberikan pertanyaannya. Izin saya membacakan dari Tani, Mercy Corps Indonesia, kepada Profesor Zulfikar dan juga Ibu Ines. Bertanya ingin saran apa dan masukan apa agar living pembelajaran dan living knowledge dari penanganan pandemi COVID ini bisa terdokumentasikan
agar strategi yang tepat bisa jadi rujukan yang terpadu dan hal-hal yang kurang tepat tidak diulangi kembali. Sementara KPCPEN dan Satgas itu sifatnya ad hoc. Di siapa bola manajemen living knowledge yang luar biasa banyak tentunya ini. Terima kasih. Silakan untuk Profesor Sulfikar. Ya, sebenarnya mungkin Pak Abed juga bisa menjawab ya, tapi respon singkat saya adalah bahwa begitu banyak kejadian yang kita alami sejak pandemi mulai dari penyangkalan dari beberapa pejabat akan adanya pandemi sampai kemudian pengambilan keputusan untuk memberlakukan PSBB dan akhirnya masuk ke PPKM dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang perlu kita catat dan perlu kita pelajari secara lebih seksama. Dan saya kira peran dari para ilmuwan, khususnya sejarawan Indonesia, untuk mencatat pengalaman itu dan kemudian mengambil garis pelajaran penting yang bisa kita pakai untuk mengantisipasi risiko pandemi masa depan yang kemudian harus diinternalisasi di dalam setiap kebijakan yang terkait dengan penanganan pandemi. Jadi saya pikir ini adalah peran dan tanggung jawab dari akademisi di kampus, khususnya di kampus-kampus di Indonesia, dan juga pemerintah Indonesia, khususnya dalam hari ini Kementerian Kesehatan, dan kemudian juga badan-badan yang lain yang terkait dengan penanganan pandemi. Karena banyak sekali hal yang perlu kita pelajari dan banyak hal yang perlu kita perbaiki sehingga ketika kita keluar dari pandemi ini kita sudah siap mengantisipasi pandemi berikutnya. Baik, terima kasih Prof. Sulfikar. Selanjutnya untuk Ibu Ines. Mungkin kalau saya cuma tambahkan sedikit saja, mungkin di situ peran dari lembaga tadi yang kita bahas ya, yang kita usul, adanya lembaga tersebut itu bisa memungkinkan terjadinya playbook ya. Playbook tersebut itu tentu berdasarkan pengalaman dari 20 bulan, 18 bulan terakhir ini. Fungsi lembaga tersebut sebenarnya adalah untuk menangkap semua pelajaran tersebut dan menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang bisa diambil ke depannya tentunya. Baik, terima kasih Bu Ines. Dari Pak Abed ada tanggapan Pak? Saya kurang mendalami secara lebih detail ya sejauh mana BNPB yang selaku garis miring juga Satgas ini dan kemudian Kemenkes, tapi ada beberapa dokumentasi yang mereka lakukan. Tetapi yang sering cukup saya ikuti dan beberapa kali terlibat di dalamnya, salah satunya juga yang cukup baik dilakukan oleh teman-teman Visipol UGM dari sisi bagaimana sebuah kebijakan dibuat dan dilakukan pendokumentasian tadi mengenai up and down, terus kemudian juga dinamika di dalam pengambilan keputusan dan kebijakan itu ada beberapa penerbitan dari teman-teman di UGM. Tapi saya belum tahu di dalam konteks bagaimana pengalaman warga terkait di dalam membangun resiliensinya. Ini yang juga saya belum menemukan. Tapi kalau untuk policy memang cukup banyak. Ini memang menjadi satu isu, satu agenda yang mungkin nanti bisa dipikirin bagaimana cara untuk merekam proses-proses itu. Kalau dari sisi yang kami lihat, diskusi juga dulu dengan beberapa rekan-rekan media, juga sudah pernah juga mengangkat soal solidaritas. Jadi ini solidaritas ini tumbuh. Tetapi dalam konteks pengalaman warga di tingkat ini belum cukup banyak. Tentu kalau untuk kesehatan ini juga memang saya bukan ahli kesehatan, Prof, Ibu Ines gitu ya. Tapi saya lihat memang waktu awal-awal Wuhan dulu itu jurnal-jurnal itu banyak sekali dari Cina itu enggak seperti di kita gitu ya. Kecepatannya juga untuk muncul banyak karya-karya ilmiah. Ini juga memang menjadi satu catatan gitu terkait di dalam bagaimana pendokumentasian dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Abed. Selanjutnya, ini ada dari Asti, peneliti kesehatan independen, untuk terkait dengan vaksinasi. Ini rasanya untuk Ibu Ines. Untuk Ibu Ines disebutkan dalam skenario moratorium vaksinasi 3-4 bulan pada fase stabilisasi dan vaksin serentak 1 bulan menuju fase normalisasi. Apakah kapasitas vaksinasi sistem kesehatan di tingkat subnasional bisa memadai, terutama untuk vaksin serentak? Silakan Bu Ines.
Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Tentu itu adalah skenario ideal kita ya. Tadi juga sempat saya tekankan itu adalah skenario ideal kita. Di luar itu kalau memang kapasitas sangat terbatas, tadi sempat juga saya tekan kita bisa memfokuskan program vaksinasi tersebut pada populasi-populasi yang rentan. Jadi sangat perlu kita identifikasi populasi rentan, baik yang anak di bawah umur tertentu dan juga orang-orang dengan komorbiditas dan lansia. Jadi mungkin bisa dilakukan prioritas kalau memang sangat sulit. Ya, saya menyadari bahwa vaksinasi serentak itu akan sangat sulit dilakukan, tetapi tidak mungkin dengan adanya sistem logistik ya. Jadi karena di dalam pelajaran yang sekarang banyak sekali yang kita pelajari ya, yang mungkin bisa digunakan untuk memperbaiki logistik dan pelaksanaan dari vaksinasi. Tentu tidak mudah. Baik. Terima kasih, Bu Ines. Selanjutnya, saya bisa komentar sedikit soal yang disampaikan Ibu Ines ya. Yang menarik, Ibu Ines, apa yang Ibu sampaikan kemarin, yang tadi itu barusan, itu juga memang menjadi bisa dibilang satu bukan kritik, tapi satu koreksi yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan terkait dengan karena varian Delta yang datang dan kemudian terjadi penyebaran yang cukup cepat. Akhirnya kita agak abai dengan yang rentan, Ibu Ines. Jadi memang akan bisa dibilang direvitalisasi lagi untuk yang lansia dan kelompok rentan. Ini akan diperkuat lagi memang. Memang benar tadi yang disampaikan oleh Ibu Ines, kita karena mengejar jumlah yang harus divaksin untuk mengurangi beban tadi, seperti yang disampaikan Ibu Ines, beban rumah sakit terutama, dan resiko buat si individual, si warga, begitu, akhirnya kita mengalami perlambatan gitu ya, yang cukup signifikan untuk vaksinasi untuk lansia. Gitu. Jadi ini memang nanti akan diperkuat lagi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abed. Ini juga pertanyaan selanjutnya untuk Pak Abed dari Santi Dewi dari Iden Times. Bertanya, dalam proses skenario fase 1 menuju fase 3, testing adalah hal yang penting. Sementara hingga saat ini angka jumlah orang yang dites ini semakin turun. Tidak sesuai harapan atau target yang mencapai 400.000 per hari. Apa yang menjadi hambatan untuk menggenjot testing tersebut? Terima kasih. Silakan Pak Abed. Ya, terkait dengan testing dan tracing ya, ada satu kabupaten gitu yang meninggal karena COVID ada angkanya, yang kemudian dirawat karena COVID ada angkanya, tapi yang di testing sama di tracing 0, Prof. Yang mau saya katakan itu satu realita yang ada gitu ya, dan itu yang melaporkan itu Pak Panglima TNI di dalam rapat saya bahwa ada situasi itu. Nah ini juga memang saya tidak mengatakan ini, tetapi situasi soal kapasitas kita juga memang menjadi satu persoalan serius. Jadi kalau kita lihat yang kontribusi besar itu hampir semua kota-kota besar yang punya kapasitas cukup untuk itu, baik lab, peralatan dan orang. Tetapi yang membuat itu juga menjadi satu persoalan yang serius, di mana di luar Jawa Bali sekarang merupakan cukup besar porsi kontribusinya sebagai penyumbang angka yang positif COVID. Itu juga memang punya tantangan terkait dengan testing dan tracing. Nah, istilah yang digunakan oleh di dalam komunikasi yang ada itu di internal kabinet itu penebalan. Jadi penebalan tambahan sumber daya manusia untuk bagaimana memperkuat tracing dan testing. Nah, ini memang sudah menjadi satu soal ini harus ditingkatkan, itu udah nggak debatable lagi di kabinet gitu ya. Itu sudah ngerti, bahkan itu keluhan bersama gitu ya. Sekarang ini lagi mikirin ini gimana ini caranya supaya daerah-daerah yang kita tahu bahwa sebaran virus ini sudah di semua provinsi dan semua kabupaten gitu ya, itu punya kapasitas untuk mencukupi punya kemampuan untuk itu gitu ya. Kami juga masih menemukan beberapa daerah itu yang 5 hari gitu loh hasilnya keluar gitu ya. Artinya kan itu udah nggak, tadi yang disampaikan oleh Pak Septian itu real time itu ya udah jauh itu gitu. Nah ini yang memang terus akan ini. Oleh sebab itu penguatan kapasitas sumber daya dan peralatan juga memang sedang diupayakan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua,
kalau istilah Pak Menkes itu di dalam rapat-rapat menyebutnya, kita ini juga banyak testingnya untuk screening karena kepentingan perjalanan dan lain sebagainya, bukan karena kepentingan tracing atau bisa dikatakan kepentingan epidemiologis gitu. Jadi ini juga satu isu yang memang sedang didorong untuk diperkuat terutama di daerah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Abed. Selanjutnya ini terkait dengan bisa dikatakan mungkin persiapan atau mungkin nantinya menjelang gitu ya, pandemi ini menjadi endemi. Ini ada beberapa pertanyaan yang serupa, jadi saya gabung. Di sini ada pertanyaan dari Mbak Dini dari Suara kepada Profesor Ines, Profesor Sulfikar, mungkin juga nanti akan bisa ditambahkan dari Pak Septian dan juga Pak Abed. Apa sih kriteria Indonesia ini bisa turun gitu dari pandemi menjadi endemi? Sementara kan kita tahu varian baru ini terus bermunculan. Pertanyaan serupa juga datang dari Sharon dari Narasi. Jika memang nantinya menjadi endemi begitu ya, apa sih langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dan langkah realistis apa agar bisa mencapai menjadi endemi tersebut? Pertama kepada Profesor Sulfikar, silakan. Iya, terima kasih Sharon. Jadi ini pertanyaan menarik karena ketika pemerintah berbicara tentang rencana menuju endemi, kita nggak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi ketika itu berada di sekitar kita gitu. Jadi pandemi ke endemi itu sebenarnya cuma perubahan situasi di mana angka kasus itu bisa diredam pada titik tertentu sehingga dia tidak mengalami lonjakan secara drastis. Ya kan, jadi kalau misalnya kita ukur dalam angka, mungkin dalam kasus harian itu secara nasional misalnya di bawah 1.000, ya kan. Tetap akan ada orang yang terkena, ya, yang terpapar. Tetapi ketika seorang terpapar itu bisa langsung diisolasi dan kemudian tidak menular kemana-mana gitu. Dan karena itu kuncinya itu sebenarnya bukan jumlah testing yang tinggi, tetapi rasio lacak yang tinggi sebenarnya itu. Jadi itu dua. Itu yang paling penting. Jadi ketika ada satu orang terkena, ya, maka semua orang yang pernah kontak sama orang yang terkena ini itu dilacak dan kemudian diisolasi. Memang idealnya menurut WHO ada 30 orang, gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa lebih, akan lebih bagus. Sehingga ketika pelacakan kita itu bagus, sebenarnya kita bisa menekan jumlah kasus pada level yang terkendali, ya. Sebenarnya itu endemi itu ketika jumlah kasusnya tidak terlalu banyak lagi gitu, tetapi masih ada, ya. Dan kuncinya itu ya pelacakan dan isolasi yang terpadu dan efektif. Nah, di sisi lain juga kita harus melakukan apa yang saya sebut tadi di slide saya sebagai pengendalian risiko. Jadi harus ada perubahan, tidak hanya perubahan perilaku, tetapi juga perubahan lingkungan di mana risiko penularan itu bisa kita tekan sedini mungkin, seminimal mungkin. Dan kita sudah tahu, sudah ada sains yang menunjukkan bahwa virus corona ini menyebar melalui sirkulasi udara, dan karena itu risiko ini bisa kita tekan ketika sirkulasi udara itu kita rekayasa sedemikian rupa sehingga ketika kita melakukan aktivitas sosial, ekonomi, ya, resikonya itu menurun gitu, ya kan? Itu sebenarnya yang perlu kita lakukan. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir ketika aktivitas sosial ekonomi mulai kita buka, ya kan? Tetapi kemudian resikonya bisa kita kendalikan melalui perubahan lingkungan di mana kita melakukan aktivitas sosial. Segitu, Sharon. Baik, Profesor Sulfikar, terima kasih. Mungkin untuk dari Pak Septian, ada tanggapan? Oke, mungkin aku bisa tambah juga Pak, karena kebetulan di Singapura sekarang kan udah setengah lah, udah masuki fase setengah endemik lah, ya. Karena pada dasarnya semua orang jadi basic step-nya adalah semua orang yang eligible untuk bisa divaksin sudah menerima kesempatan untuk divaksin gitu ya. Jadi setiap orang yang sudah eligible dia sudah mendapatkan kesempatan apakah dia mau divaksin atau enggak gitu. Jadi karena jadi dari sana kita mulai transit gitu. Jadi setelah semua orang yang eligible di atas 12 sudah mendapatkan kesempatan divaksin, akhirnya kita mulai shift bahwa ini saatnya kita masuki fase endemik gitu, bahwa virus ini akan bersirkulasi terus di masyarakat gitu ya. Jadi acuannya bukan lagi jumlah kasus, tapi acuannya menjadi
tingkat rawat inap dan tingkat ICU gitu. Nah, tapi ini bukan berarti bahwa kalau kita memasuki fase endemik artinya virusnya dibiarin aja gitu. Ya. Nah, gitu. Nah, karena untuk mencapai itu juga ternyata nggak mudah. Perbandingan gini, misalnya demam berdarah kan endemik, tapi kan bukan berarti demam berdarah kita biarin gitu aja. Tetap ada usaha-usaha untuk menekan jumlah kasus demam berdarah. Nah, bagaimana mencapai state endemik itu? Nah, jadi COVID ini sebenarnya jauh lebih susah daripada flu gitu ya, karena kita menemukan misalnya kalau flu itu kan juga endemik kan. Nah, tapi flu pas orang-orang semua pakai maskernya langsung lenyap gitu. Nah, COVID ini udah perlu pakai masker, udah perlu pakai improvement ventilasi, udah perlu vaksinasi. Nah, itu baru bisa ditekan sampai dia levelnya seperti flu gitu. Nah, jadi challenge-nya di sana lah, dan kita juga masih finding our ways lah to that stage gitu ya. Tapi meng-highlight bahwa untuk mencapai stage endemik itu juga untuk COVID ini akan lebih sulit gitu ya, dan tidak berarti bahwa virusnya itu akan dibiarin aja. Justru kita melakukan berbagai macam hal tersebut supaya kita bisa hidup senormal mungkin gitu. Baik, terima kasih Pak Septian. Mungkin dari Pak Abed terkait dengan pandemi yang nantinya akan menjadi endemi ini, Pak. Kalau sampai dengan sekarang itu belum ada satu pembahasan yang lebih detail. Baru tadi seperti saya sampaikan, tawaran dari Menteri melihat dari jumlah kasus, kematian dan lain-lain sebagainya. Yang ini juga nanti mungkin pasti akan menjadi satu istilahnya yang perlu didiskusikan, diperdebatkan, karena juga bisa jadi timnya Pak Menteri itu dengan ahli-ahli tertentu punya pertimbangan tertentu. Jadi ini nanti baru tahap itu, jadi belum ada yang memang masuk. Tetapi misalnya kalau dilihat dari sisi yang lain, juga sudah mulai dipikirkan apa yang relatif aman. Misalnya sedikit ilustrasi ya buat teman-teman. Misalnya kami kemarin tuh ke lapangan untuk mengecek penyeberangan, Prof. Sulfikar. Ternyata kewajiban testing itu jadi ada banyak praktek-praktek kesempatan untuk jual beli surat keterangan hasil tes dan lain sebagainya. Jadi niat kontrol malah menjadi permasalahan. Nah, apa yang disampaikan tadi itu berpikir jangan-jangan lebih penting itu adalah bagaimana protokol kesehatan dan orang-orang yang sudah divaksin atau dengan resiko paling rendah itu yang bisa mobilitas misalnya. Gitu ya. Jadi ini di situasi-situasi ini yang memang masih sedang dibahas bagaimana aktivitas-aktivitas masyarakat tadi itu akan diberlakukan, tetapi belum bergerak kepada satu indikator-indikator yang sangat sangat pasti untuk menuju ke tahapan tadi itu. Tapi apa yang disampaikan tadi bahwa penting masyarakat untuk tahu kita sudah ada di mana dan mau kemana itu memang menjadi sangat strategik. Dan ini mungkin tantangan yang paling dekat harus dijawab oleh pemerintah. Setidaknya format gedenya itu kelihatan. Nah, ini juga yang berkaitan tadi saya ngintip di kolom chat, mudah-mudahan istilahnya nggak berubah lagi gitu ya. Nah, memang kan di dalam rencananya itu PPKM 1 sampai 4 ini menjadi satu yang fix begitu ya. Jadi kita itu sebenarnya nggak ada PPKM diperpanjang atau enggak. Pertanyaan cerdasnya sekarang itu kita membayangkan masyarakat tuh atau pemerintah itu bilang kita udah di PPKM sekian dan masyarakat tuh udah tahu tuh di level sekian, dia harus menyesuaikan apa berkaitan dengan situasi itu. Baru tahapan itu sih yang ada saran. Jadi misalnya dari 4 ke 3 ke 2 begitu ya. Itu apa yang harus dilakukan. Itu yang belum ada yang sangat cukup meyakinkan untuk membicarakan tentang ke-endemi itu seperti apa. Baik. Terima kasih Pak Abed. Rasanya ini waktunya sudah menjelang selesai begitu ya. Dan sebelum kita menutup acara ini, saya mau memberikan kesempatan kepada setiap pembicara untuk memberikan closing statement-nya. Untuk yang pertama, saya persilakan untuk Mbak Olive dari CISDI. Masih di sini Mbak Olive? Halo Mbak Olive? Atau mungkin kita bisa ke Mbak Amanda dulu dari Lapor COVID. Ya, makasih. Ya, silakan untuk closing statement-nya, Mbak. Ya, tentunya tadi seperti yang beberapa kawan-kawan jurnalis katakan gitu ya, bahwa 400.000 testing juga perlu dilakukan
dalam masa kita menuju endemi ini, dan juga seperti yang Prof. Sul bilang, dalam masa endemi itu bukan berarti virusnya hilang, tapi artinya bahwa pelacakan yang lebih masif perlu dilakukan, dan pelacakan yang masif itu berarti memerlukan tenaga kesehatan gitu ya, bukan tenaga non kesehatan yang justru dimobilisasikan untuk melakukan tracing gitu. Jadi kedepannya kami berharap gitu bahwa roadmap ini bisa dijalankan, tentunya dengan dengan konsolidasi dengan Pak Presiden dan juga kabinetnya, dan kami berharap bahwa adanya lembaga kesehatan yang justru dimobilisasikan untuk mencapai atau untuk mengurangi dampak pandemi ini lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih Mbak Sharon. Terima kasih Mbak Amanda. Selanjutnya kesempatan kepada Pak Septian dari Kawal COVID-19. Silakan Pak. Iya, kalau harapan kami sih ya kami sepakat dengan yang tadi Pak Abednego sampaikan bahwa ya ketika waktu tsunami gitu ya, bangsa Indonesia pembelajarannya banyak gitu ya, dan mengumpulkan pengetahuan dari sana, dan akhirnya menjadi acuan gitu dalam mengalami bencana alam gitu. Harapan kami adalah pandemi ini juga dapat dijadikan momen seperti itu gitu ya, untuk mengkonsolidasi segala pengalaman dan pembelajaran yang didapat selama pandemi ini, supaya akhirnya kita bisa membentuk suatu lembaga atau badan gitu yang bisa menyiapkan bangsa untuk menghadapi pandemi selanjutnya gitu. Dan sama kalau misalnya tadi Bang Sul sebut soal CDC gitu ya, kalau misalnya salah satu faktor yang cukup common di antara negara-negara yang boleh bilang pas awal pandemi COVID ini cukup siap gitu adalah pengalaman mereka dengan SARS atau MERS gitu ya. Yaitu seperti di Cina, Hong Kong, Korea, Taiwan, dan Singapura. Dan pengalaman itu yang jadi ketika ada satu COVID, mereka langsung buka playbook dari SARS gitu ya. Dan itu yang membedakan negara-negara ini dengan negara misalnya CDC US, karena mereka sebenarnya tidak memiliki playbook tersebut. Mereka acuannya adalah mereka menganggapnya seperti flu gitu, padahal harusnya dianggapnya seperti SARS gitu ya. Dan itu yang benar-benar membedakan lah. Jadi harapan kami adalah ya supaya ada pembelajaran dari pandemi ini dan kita bisa lebih resilient untuk bukan saja menyelesaikan pandemi ini, tapi juga untuk menghadapi pandemi-pandemi selanjutnya yang pasti akan terjadi. Gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Septian. Selanjutnya untuk Ibu Ines, silakan. Terima kasih. Kalau dari saya, kita bisa melihat bahwa Indonesia sama dengan semua negara lainnya sedang mencari jalan keluar dari pandemi ini. Sebenarnya salah satu keuntungan Indonesia adalah kita bisa melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan negara-negara yang lain ya, karena ada beberapa negara yang sudah lebih dahulu mencari jalan keluar. Kita bisa melihat kesalahan Israel, UK, dan Amerika, dan sekarang kita bisa menengok kepada apa yang sedang dilakukan oleh Singapura, dan mungkin nanti di kemudian Australia dan New Zealand dan Taiwan juga. Jadi kita harus juga mengambil pelajaran dari negara-negara lain. Kalau salah satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa kita perlu mengkomunikasikan bahwa jalan keluar ini tidak akan cepat, tidak akan instan, harus berdasarkan data, dan harus sifatnya bisa dinamis. Jadi mungkin apa yang dahulu mungkin kita anggap akan cukup, berdasarkan data yang akan timbul, mungkin akan disadari bahwa hal itu tidak cukup. Jadi memang sangat sulit mengkomunikasikan bahwa sifatnya dinamis, dan ini adalah salah satu PR yang menurut saya sangat penting, adalah perlunya komunikasi yang transparan kepada masyarakat, karena tentunya outcome dari ini semua sangat tergantung pada kerjasama dari masyarakat. Karena kalaupun pemerintah punya rencana apapun, kalau masyarakatnya tidak kerjasama, maka akan sangat sulit kita untuk keluar dari pandemi ini. Baik, terima kasih Ibu Ines. Selanjutnya untuk Profesor Sulfikar, silakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke Pak Abednego Tarigan, kepada Mbak Amanda Tan, kepada Dr. Siti Amartono yang sudah datang dan memberi masukan kepada kami Aliansi Ilmuwan, juga kepada teman-teman media. Ada dua hal yang ingin saya highlight di dalam final remark saya.
Pertama adalah bahwa ketika kita berada dalam situasi seperti pandemi ini adalah krisis yang benar-benar super kompleks ya. Dan sayangnya sampai sekarang ini Indonesia belum memiliki kemampuan yang sistematis di dalam menangani pandemi. Di satu sisi memang kita perlu mengapresiasi apa yang pemerintah telah lakukan. Lepas dari berbagai kontroversi, lepas dari berbagai masalah yang muncul, pemerintah menurut kami sudah bekerja keras untuk membantu masyarakat dan melindungi masyarakat dari pandemi ini. Tetapi banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan dan itu tidak terjadi karena kita tidak punya sistem yang terintegrasi dengan baik, mulai dari pendataan sampai kemudian pelacakan di lapangan dan sebagainya, yang akhirnya membuat penanganan pandemi kita itu seperti tersendat-sendat gitu ya. Dan karena itu pemikiran para anggota aliansi ilmuwan yang kita taruh dalam skenario pasca pandemi itu adalah untuk memberi semacam guidelines agar kita punya sedikit harapan gitu, harapan bahwa sebenarnya kita tidak akan berada dalam situasi ini selamanya dan kita sudah tahu kita mau menuju kemana. Tinggal bagaimana caranya menuju ke sana dengan suatu tahapan-tahapan yang terencana yang kemudian bisa dijadikan acuan kita dalam membangun optimisme sekaligus ketahanan sosial di masyarakat. Poin yang kedua yang ingin saya highlight adalah bahwa gimana pun juga pemerintah itu punya keterbatasan. Memang pemerintah punya budget, pemerintah punya birokrasi dan sebagainya, tetapi pandemi ini terlalu kompleks untuk diselesaikan hanya oleh pemerintah dan karena itu kolaborasi dengan elemen-elemen masyarakat sipil itu adalah suatu keniscayaan, tidak bisa dihindari dan karena itu pemerintah harus membuka tangan untuk bekerja sama dengan berbagai elemen di masyarakat, mulai dari ilmuwan, akademisi, aktivis dan organ-organ di akar rumput yang menurut saya Pak Abe tahu banget mengenai permasalahan ini yang bisa menjadi bisa membangun sebuah sinergi yang kita butuhkan dalam mengantisipasi dan menyelesaikan pandemi ini secara permanen. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Yang terakhir untuk Pak Abed, silakan Pak. Baik, di awal pandemi dan kemudian juga bagian dari yang sebenarnya sebelum pandemi sudah dibicarakan bahwa Indonesia itu membutuhkan reformasi setidaknya 3 berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, yaitu reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan. Nah, memang dinamika yang terjadi karena pandemi COVID ini, dan kemudian pembelajaran, dan kemudian juga perkembangan yang ada, itu harus bisa mendorong untuk berkontribusi terhadap reformasi yang dimaksud, Prof. Jadi kita tahu bahwa salah satu tantangan besar di Indonesia karena paradigma kesehatannya yang sudah lama sekali di kuratif, gitu ya, sehingga di promotif dan preventif itu sangat lemah dan situasi pandemi COVID sebenarnya menuntut untuk itu. Gitu ya. Nah ini yang memang bagian-bagian proses dari sisi saya tentu dari kami tentu berharap apa yang ditawarkan oleh para ahli dan pakar dan organisasi masyarakat sipil itu bisa bagian dari mengintegrasikan menuju reformasi kesehatan kita secara keseluruhan, termasuk juga reformasi perlindungan sosial kita. Saya mohon maaf sedikit saya tambah ya, misalnya contoh karena kekhawatiran kita yang luar biasa, suka tidak suka memang muncul persoalan-persoalan niat baik menjadi persoalan. Misalnya contoh bantuan sosial yang kita hadapi. Bagaimana menghadapi satu situasi jumlah kemiskinan yang mendadak naik, gitu ya, yang datanya itu nggak ada. Ini proses seperti apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Jadi kalau yang miskin yang sudah sebelum pandemi itu kita punya datanya, tapi yang miskin karena pandemi itu masalah baru lagi itu. Jadi memang problemnya di data kembali menjadi masalah data. Jadi kami berharap memang peta jalan ataupun tawaran dari pandemi ke endemi ini kontribusi signifikan di dalam reformasi yang kita harapkan di sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abed, terima kasih untuk semua narasumber. Rasanya Mbak Olive sudah live terlebih dahulu, jadi sebelum saya mengakhiri acara ini, izinkan untuk mengambil foto terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Untuk Mas Miko bisa dibantu?